Terima kasih Kak Via dan juga Kak Eni bersama teman-teman yang udah memberi kesempatan. Terima kasih banyak. Selamat siang semuanya. Shalom Kakak-kakak. Saya lihat banyak sekali ini pesertanya. Ada beberapa tim saya, teman-teman saya juga, Kak Fania dan beberapa teman juga sudah bergabung. Thank you so much. Oke, Kakak-kakak di beberapa jam ke depan saya akan share beberapa hal praktis gitu ya buat kita bagaimana kita menjadi MC yang kreatif di zaman atau di dunia atau di virtual di dunia online seperti ini. Kurang lebih setahun setengah kita ada di online seperti ini ya Kak-kakak, dan saya juga sebenarnya nggak ahli-ahli banget Kak. Cuman jadi kita semua nih masa-masa belajar bersama. Jadi saya tidak lebih baik dari Kakak-kakak, saya hanya berbagi pengalaman, berbagi hati, berbagi hal-hal yang selama ini saya coba ngulik bersama teman-teman di selama masa pandemi. Dan kakak berita baik buat kita adalah kita akan terus online di masa yang akan datang. Jadi please kakak serap baik-baik di apa yang saya akan sajikan buat kita siang hari ini. Lalu kuncinya adalah kakak-kakak ini yang jadi dasar kita bahwa setelah ini kakak nggak bisa langsung tiba-tiba bisa jadi MC yang kreatif. Pastinya perlu sekali jam terbang, perlu sekali latihan, perlu sekali untuk kakak-kakak ngulik lebih banyak lagi. Nah, saya akan share screen kakak-kakak buat kita semua siang hari ini. Ada beberapa hal yang saya akan coba share dan kakak berkaitan dengan menjadi MC itu sangat berkaitan erat dengan ada yang namanya public speaking. Jadi saya akan coba pertajam bahas kupas tuntas tentang public speaking gitu ya. Dan nanti kita akan coba terapkan di dunia virtual pastinya. Nah, kakak-kakak ini juga akan bermanfaat untuk kalau nanti kita bisa diberi kesempatan untuk mimpin pujian. Di dalam mimpin pujian pastinya perlu sekali juga public speaking. Jadi kita nggak cuma sekedar nyanyi bareng anak-anak and then selesai. Putar video YouTube and then selesai. Perlu ada public speaking di dalamnya supaya kita mengarahkan anak-anak mengikuti apa yang kita mau ajak anak-anak di pujian dan penyembahan. Kira-kira begitu. So, kakak-kakak ada 15 paket hadiah buat kakak-kakak yang aktif. Tadi saya bilang saya nggak lebih baik, saya juga ingin belajar dari kakak-kakak semua. Jadi nanti ada ruang di mana kakak-kakak akan bicara dan kita akan belajar bersama-sama. Ada 15 hadiah buat kakak-kakak yang aktif. Jadi boleh silakan siapkan alat tulis, boleh catat-catat gitu ya. Materi-materi apa yang kakak mau share dan coba dipraktekkan saat siang hari ini. Nanti saya akan coba step by step. Kalau kakak ada pertanyaan boleh nanti di kolom chat atau nanti saya akan buka ruang. Sampai di sini ya kakak-kakak. Saya sekarang akan masuk ke beberapa hal. Kita akan bahas dari sisi ada 4 poin di sini kakak-kakak. Dari sisi apa itu public speaking, lalu why, kenapa sih kita harus belajar public speaking ini, lalu kemudian how, bagaimana cara kita bicara di depan anak-anak. Nanti kita akan bahas detailnya, lalu di terakhir kita akan praktis, kita akan praktek. Gitu ya kakak-kakak, mari kita mulai dari apa itu public speaking. Public speaking itu secara umum kalau kita lihat dari definisi dari bahasa Inggrisnya ke bahasa Indonesianya gitu ya, seni bagaimana kita berbicara di depan publik atau di depan banyak orang. Secara khusus di depan anak-anak pastinya. Dan ini sekedar buat pengetahuan kita saja bahwa dari tahun 450 sebelum Masehi yang berkembang pada waktu itu seni berbicara tuh retorika gitu ya Kak-kakak ya. Dan sampai hari ini itu sangat berkembang dan makin sangat detail banget. Manfaatnya sangat banyak pastinya Kakak. Kita bisa mengubahkan orang dengan kita bicara. Kita bisa menginspirasi dan kita bisa menguatkan. Dan pastinya kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita. Jadi kakak ternyata setiap minggu yang kita lakukan kepada anak-anak itu, kita nggak hanya sekedar jadi tempat penitipan anak tiap minggu online. Enggak kakak-kakak. Kita nggak jadi daycare rohani di tiap hari minggu. Kita mengubahkan hidup anak-anak. Kita menginspirasi hidup anak-anak. Kita menguatkan mereka. Dengan apa? Dengan apa yang kita sampaikan. Kita ajak mereka beribadah. Kita share segala hal yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan itu sangat-sangat mengubahkan anak-anak dan sangat penting sekali buat adik-adik kita atau buat anak-anak kita. Itu kira-kira yang jadi dasar kita kakak-kakak. Sekarang kenapa kita perlu mempelajari ini? Ini penting sekali kakak-kakak. Ini penting sekali untuk diri kita sendiri. Hampir semua bidang di dunia apapun itu perlu sekali berbicara, public speaking, apalagi di anak-anak ya. Dan ketika kita dikasih ruang online, nggak cuma ternyata pimpin pujian, tapi juga kita membacakan pengumuman, kita membawakan firman Tuhan,
itu perlu seni-seni dalam, ada unsur public speaking di dalamnya. Jadi kita nggak yang begitu masuk di ruangan entah Zoom, entah YouTube tuh nggak membuang-buang waktu, Kak. Salah satu panutan saya dalam public speaking namanya Panji Pragiwaksono, dia bilang gini, bagus banget. Dia bilang, ketika kita dikasih kesempatan berbicara entah 1 menit, 2 menit, 3 menit, 5 menit, apalagi sejam 30 menit gitu ya Kak, itu harus kita gunakan sebaik mungkin. Itu kita harus gunakan semaksimal mungkin. Karena kita nggak pernah tahu itu bisa bisa mengubahkan orang, bahkan mengubahkan diri kita sendiri. So Kak, Kakak kalau kita dapat kesempatan untuk bisa melayani anak-anak dalam seni berbicara di depan mereka, itu kita harus persiapkan dengan baik. Salah satu permasalahan kita, kita harus akui, kita tuh suka kurang persiapan, Kak. Betul apa benar, Kak? Permasalahan kita sebagai guru sekolah minggu, kadang kita ala kadarnya kepada anak-anak. Termasuk dalam kita menjadi MC, dalam kita berbicara. Kita, ya udah deh, udah. Begitu udah di Zoom, pada akhirnya kita buang-buang waktu. Buang-buang waktunya gini, oke, ya adik-adik, bentar ya kakak mau setting dulu ini ya. Ya tunggu ya, putar dulu ya, udah putar lagu dulu, kita nyanyi dulu ya sambil nunggu. Akhirnya waktu-waktu yang ada tuh terbuang. Bagaimana supaya itu nggak terbuang? Penting sekali untuk kita persiapan. Makanya kakak-kakak ini jadi hal yang sangat penting untuk buat diri kita sendiri. Ini tuh bisa membuat kita jadi jauh lebih skillful, Kak. Kita jadi lama-lama kita akan terbiasa. Pada akhirnya berbicara tentang seni berbicara itu tentang jam terbang, Kak. Semakin kakak dapat ruang untuk berbicara, semakin kakak akan terlatih. Dan juga akan melatih kepercayaan diri kita pastinya ya kakak ya. Ini basic-basic dulu dan pastinya ini berguna untuk kakak bisa jadi MC, host, bercerita, pidato, mimpin rapat, ceramah, jadi komika dan lain-lain. Ini satu ilmu yang sangat penting. Oke, itu landasan kita kakak-kakak. Sekarang kita akan masuk ke hal-hal teknis gitu ya. Dan saya berharap ini kita akan sambil praktek juga kakak-kakak. Kita akan masuk ke hal yang menjadi permasalahan kita selama kita berbicara di depan anak-anak pastinya, yaitu misalnya dengan memulai, ini saya ada beberapa poin ya, soal gugup, materi, bahasa tubuh, latihan, humor, semangat, teknis, dan relevan. Saya akan mulai dari gugup kakak. Sering sekali ketika kita mau berbicara itu muncul rasa ini. Sampai hari ini saya pun ada rasa gugup kak. Pasti ya. Apalagi ketika baru mau membuka acara. Ini tuh kayak kita lagi mau naik roller coaster ya Kak. Kayak aduh Tuhan ini nanti takut salah gitu ya kan pasti pertimbangannya karena takut salah ngomong, takut kelipet gitu ya lidahnya Kak. Aduh mau ngomong apa sih ini gitu ya. Nah Kakak-kakak untuk mengatasi rasa gugup, ini saya ada beberapa tips buat kita ya. Kakak boleh catat baik-baik. Yang pertama Kak, Kakak harus kuasai materi yang Kakak mau sampaikan apa. Nah, sekarang saya pengen challenge kakak-kakak di kurang lebih 1 sampai 2 menit. Kakak-kakak anggap saja dapat kesempatan untuk bicara di depan anak-anak. Kita sepakat misalnya opening sebuah acara atau apa saja terserah kakak-kakak ingin bicara di bagian apa. Lalu kakak-kakak ini nyambung sama di poin selanjutnya gitu ya. Ops, sebentar, tiba-tiba mati. Nah, kakak-kakak boleh sekarang ambil kertas atau apa namanya alat tulis gitu ya. Kakak mulai tulis-tulis kira-kira, saya yang gantian share screen ya kak. Tadi kayaknya ada yang kepencet. Kakak mulai tulis kira-kira materi apa yang kakak mau share. Karena saya pengen kita sama-sama belajar, kakak juga praktekkan gitu ya bicara di depan kita dan anggap kita anak-anak. Nah, nanti Kak, kita akan praktik di bagian akhir. Sekarang Kakak oret-oret dulu. Lalu nanti kita akan coba latihan juga di akhir. Nah, ini beberapa tips Kak, Kakak supaya kita nggak gugup. Kuasai materi, lalu perbanyak latihan Kak. Kalau saya tuh di depan cermin atau saya rekam sendiri. Jadi waktu saya ngomong, saya rekam. Setiap kalau saya bawa firman atau saya dapat kesempatan melayani, saya akan lihat diri saya sendiri. Supaya saya belajar lebih baik. Oh, saya terlalu banyak kata Oh, saya lagi ngajar, saya pegang-pegang rambut. Saya lagi ngajar, pegang hidung. Saya harus kurangi itu. Dan itu terus proses belajar seumur hidup. Nah, itu penting sekali untuk kita latihan. Lalu atur nafas gitu ya, Kak. Jadi nggak buru-buru, kasih jeda, dan seterusnya. Nah, di bagian yang ini, Kakak, di materi ini, sebelum Kakak tulis, saya akan kasih beberapa tahapan. Sekarang Kakak coba tulis
poin-poin Kakak mau opening atau Kakak mau berbicara di depan adik-adik, Kakak bikin poin-poinnya. Saya akan kasih contoh ya, Kak. Lalu setelah Kakak bikin poin-poin, Kakak baca minimal 5 kali supaya Kakak kuasai materi. Saya akan coba share beberapa contohnya di sini, langsung aja di annotate sini ya. Misalnya saya akan bicara kepada anak-anak, hari itu saya jadi MC untuk tema buah-buahan. Dan saya akan arahin tentang nanti pembicaranya Kak siapa gitu ya akan bicara tentang Adam dan Hawa yang kaitannya dengan buah pengetahuan baik dan jahat gitu ya. Saya akan opening, berarti saya akan tulis di awal saya harus ngapain ya di awal ya. Apa sesuatu yang kreatif? Kreatif itu sesuatu yang di luar dari perkiraan, di luar dari yang biasanya. Yang lumrah selama ini ketika kita membuka ibadah, Shalom adik-adik, selamat pagi, sudah makan belum? Gitu kan. Kok kurang semangat, selalu keluar kata-kata kurang, dan akhirnya muncul kata-kata negatif. Itu turun-temurun saya temui. Di berbagai gereja, di berbagai kakak-kakak, ada aja yang muncul. Nah, kakak-kakak kita harus ganti dengan sesuatu yang berbeda. Sebentar, ini ke share lagi Kak Endang punya materi. Kak, saya ganti, saya yang share ya Kak ya. Sebentar, coba saya matiin. Oke. Jadi kakak kita bisa mengganti dengan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang lebih positif supaya berbeda dan kreatif. Jadi kakak saya pengen di opening kita ketika kakak-kakak berbicara itu sesuatu yang berbeda. Jadi tidak harus selalu kakak-kakak masuk dengan shalom adik-adik. Kita bisa coba dengan sesuatu yang berbeda. Oke, saya akan beri contoh kakak-kakak. Misalnya ini sudah opening nih, sudah opening. Lalu kita bisa tambahin dengan gimmick-gimmick. Misalnya karena saya tadi bilang soal buah gitu ya, kakak-kakak, saya akan coba tambahin dengan gimmick juga di sini. Coba saya pakai buah pisang misalnya. Jadi saya masuk, saya langsung jadi pisang kakak-kakak. Saya dibantu dengan filter atau gimmick snap kamera gitu ya. Jadi begitu masuk kakak, saya udah langsung gini, halo adik-adik, wow hari ini ada pisang di sini. Aku hari ini jadi pisang, kalian suka nggak makan pisang? Suka ya makan buah. Coba Jennifer senangnya makan buah apa? Kasih ruang buat Jennifer bicara. Kak Medi, aku suka makan buah pepaya. Wow, pepaya. Kamu suka pepaya? Bagus sekali. Hari ini kita akan belajar soal buah-buahan. Coba ya, tapi sebelum kita mau belajar firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu. Yuk kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan. Langsung masuk ke puji-pujian. Kita beri kesempatan kepada WL. Atau mungkin mau main games dulu sama anak-anak. Mau main dulu. Adik-adik coba siapa yang ada pisang di rumah. Ambil pisangnya. Ayo, ayo, ayo. Kami lupa ngomong nih. Selamat pagi semuanya dulu. Shalom semuanya. Gitu Kak. Jadi shalom bisa menyusul. Tapi openingnya di 3 menit pertama harus sesuatu yang cetar. Kalau saya pakai bahasa yang lebih sedap gitu ya. Harus sesuatu yang wow. Jadi begitu anak-anak masuk di ruang virtual kita, Kak, dia langsung tercengang dan matanya langsung kebuka. Jadi kita nggak usah masuk dalam dunia virtual sambil ngancem anak. Sebentar, saya lagi angkat jempol, tapi saya itu saya nggak kelihatan ya. Saya jadi Medi dulu. Kita nggak boleh kakak-kakak kita masuk ke dunia anak gitu ya, membuka acara. Pertama, ngancem anak, marah-marah, satu arah, itu kita harus mulai hilangkan tuh Kak. Jadi begitu kita opening harus wow, menyenangkan, lalu libatkan anak, dan minimal Kak ya, minimal senyum. Begitu kalau masuk terus udah gini muka gurunya gitu ya. Ya, pagi semua udah nggak senyum terus marah-marah. Ini kenapa adik David nggak buka kamera ini? Kenapa nggak buka kamera? Ayo dong, hormati Tuhan. Bawa-bawa Tuhan lagi Kak. Nah, kakak-kakak, saya berharap effort kita yang harusnya kita bisa effort untuk belajar lebih kreatif lagi, kita gunakan untuk itu, Kak, daripada kita marah-marah di dalam virtual bersama adik-adik. Nah, kakak-kakak, jadi penting sekali pembukaan. Lalu coba saya akan tulis, oke, kita temanya buah-buahan gitu ya. Lalu sebentar, saya akan coba share whiteboard. Saya tulis di sini ya, kakak-kakak ya. Opening saya pertama masuk jadi pisang. Wah, ini udah jadi konsep nih Kak. Oke.
Lalu kedua, saya mau apa lagi ya? Waktu saya mau ngajar, saya mau nge-MC, begitu masuk dari pisang, saya butuh tahu materi yang mau diajarin. Oh, hari ini tentang buah pengetahuan baik dan jahat. Berarti bridging atau menjembatani gitu ya, dari buah pisang ke buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi perlu sekali kita tulis poin-poinnya kakak-kakak. Supaya apa? Begitu kita nge-MC gitu ya, kita tahu kita mau ngomong apa. Jadi efektif, efisien, dan tajam. Baik dan jahat. Lalu udah, karena waktunya misalnya cuma 3 menit, apalagi satu lagi ya, libatin anak misalnya. Libatin anak. Coba kita geser dulu biar muat. 1 masuk jadi pisang, 2 bridging dari buah, 3 libatin anak, lalu terakhir keempat, setelah kita libatkan anak-anak, kasih ke petugas selanjutnya, misalnya gitu ya. Nah, poin-poinnya harus kakak tulis. Oke, ini 4 contoh poin-poin yang akan saya gunakan untuk saya jadi MC dan akhirnya jadi seperti tadi kakak. Efektif, kita masuk jadi pisang, menyapa anak-anak, lalu kita bridging ke buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kita libatkan anak-anak, dan akhirnya kita kasih ke petugas selanjutnya. Adik-adik, selanjutnya, yuk kita mau memuji Tuhan bersama Kak Christian Suntoro. Silakan Kak Christian. Jebret, Kak Christian masuk. Gitu ya kakak ya. Jadi ini contoh untuk kita menulis poin-poin. Nah, sekarang saya akan kembali ke materi saya, kakak. Jadi ketika kita masuk ke poin materi, pastikan kakak-kakak itu menulis alurnya. Tulis poin-poin lalu kakak hafalkan, baca minimal 3 kali. Gini ya kakak ya, sekarang 1 menit kakak boleh coret-coret kira-kira kakak mau opening apa ya dalam ibadah kelas kakak-kakak. Silakan berkreasi kakak. Boleh juga kakak masuk sambil ekspresi ya. Jadi misalnya contoh, saya beri contoh lagi, masuk tiba-tiba sambil nangis. Biar lebih kreatif, kakak bisa tambahin musik, bisa tambahin efek-efek. Itu sangat menolong juga gitu ya kak ya. Itu akan menambah suasana. Contoh, kita terbantu ya kalau misalnya kita menggunakan Zoom atau kakak bikin video. Video tuh gampang banget karena kita bisa sambil edit, masukin audionya. Nah, kalau Zoom seperti ini kita bisa share sound gitu ya. Lalu kakak bisa sambil kasih efek. Contoh seperti ini kakak. Masuk sambil sedih. Kami sedih hari ini. Kami bingung. Adik-adik, karena kami ingin nyari sesuatu ini. Aduh, di mana ya handphone aku ya? Ini bukan handphone Kak Medi. Bukan, ini jepitan baju. Begitu salah, kakak tambahin efek. Misalnya efeknya ada anak-anak ketawa nih. Kakak tinggal atau share pakai ini, Kak. Ya, bukan. Kasih efek-efek suara untuk nambah suasana. Langsung kembali lagi ke efek yang tadi itu ya, backsound yang tadi. Waduh, gimana dong? Ini handphone Kak Medi ketemu. Ya ampun, adik-adik. Kalau kita nyari sesuatu lalu tiba-tiba kita ketemu barang yang kita cari, rasanya bahagia. Wah, kita langsung ganti suasana dengan sound yang berbeda. Adik-adik, kita bisa langsung setting sendiri atau minta tolong orang lain. Nah, adik-adik, hari ini kami jadi senang, ternyata HP aku ketemu. Bagaimana ya perasaan kita hilang sesuatu tiba-tiba ketemu? Jadi ingat satu cerita, ada seorang gembala yang hilang seekor dombanya. Wah, bagaimana ceritanya? Nanti kita akan sambung lagi. Sekarang kita memuji Tuhan dulu. Yuk, bersama Kak Eni. Masuk ke puji-pujian. Jadi kakak-kakak, penting sekali bagaimana ketika kita MC, kita menjaga suasana gitu ya. Jadi ada semangat di situ dan seterusnya. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh opening ya Kak. Bisa menggunakan sound dan segala macam itu untuk kreasinya. Nah, sekarang kakak-kakak, ini saya ngomong terus nggak dapat, akhirnya kapan kakak-kakak nulis ya. Naluri MC Kak. Ya, oke. Sekarang 1 menit sambil saya putar musik, kakak-kakak silakan oret-oret. Nanti saya beri ruang 5 kakak-kakak untuk share idenya apa, materinya apa. Idenya dulu di-sharingkan, nanti prakteknya di terakhir. Monggo Kak, 1 sampai 2 menit.
bikin alurnya dan tulis poin-poinnya ya Kak. Itu tugasnya. Oke, dengan berhentinya musik berarti mungkin ada yang sudah selesai kah? Boleh kakak, silakan yang sudah selesai boleh raise hand dan sharing kita bersama-sama belajar. Adakah yang sudah menulis poin-poinnya? Kakak-kakak lama-lama, lama-kelamaan ya kak, ketika kita sudah terus terlatih gitu ya nulis-nulis, lama-lama kita tulisnya tuh di otak kita. Begitu tahu konsepnya apa nih, oke saya pengen gini nih, saya pengen gini. Akhirnya jadi lama-lama terbiasa kak. Dan tapi memang harus dimulai dari kita on script. Saya sampai hari ini masih suka catat di, saya punya notes sendiri gitu ya di buku. Saya tim nulis di kertas daripada di aplikasi. Oke, adakah yang sudah selesai? Boleh raise hand. Mari kita bersama-sama belajar. Kak Clarita Lewir dari GKI GS Tengah. Monggo Kak, silakan. Ya, oke. Jadi tema yang 17 Agustus. Kan sebentar lagi 17 Agustus kan. Jadi ceritanya itu ibadah itu di hari ini gitu. Jadi di Zumpa. Terus nanti interaksinya tuh bareng boneka. Jadi boneka bakal gitu. Terus nanti kayak ada percakapan di awal itu dapetnya yang masuk duluan. Nice. Terus sambil kayak nyanyi lagu kemerdekaan. Terus nanti saya masuk, ceritanya lagi interaksi sama bonekanya, interaksi sama bonekanya, bilang kamu nyanyi lagu apa, terus tentang kemerdekaan, terus nanti si bonekanya juga ngomong, ini tentang kemerdekaan, kalau kan 2 hari lagi kita mau merayakan 17 Agustus, kayak gitu. Oh gitu. Nah, bicara tentang kemerdekaan, jadi tahu nggak kalau kita itu sudah merdeka di dalam Tuhan. Nah, nanti ayatnya di dalam Roma 6 baru masuk ke apa namanya, masuk ke ibadahnya gitu. Karena poinnya itu tentang kemerdekaan di dalam Tuhan. Itu yang mau dibagi. Oke, mantap Kak. Thank you. Jadi saya berharap nanti di praktek terakhir Kakak coba ya. Biar kita lebih terbayangkan visualisasinya. Nice, good idea Kak. Jadi TikTok sama boneka juga. Saya jadi kepikir Kakak kalau puppet juga kalau misalnya kita terbatas boneka tangan gitu ya, kita bisa menggunakan filter-filter kayak misalnya begitu masuk langsung kakak jadi kayak gini nih, jadi kodok hijau gitu ya. Halo teman-teman, aku hari ini mau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia loh. Lalu kita bisa mainin banyak gimmick-gimmick ya kakak-kakak dengan menggunakan filter gitu ya. Begitu masuk langsung misalnya juga pakai gimmick-gimmick seperti ini, itu akan menambah suasana. Bisa juga puppet banyak banget kayak misalnya di snap kamera atau live, bisa TikTok sama temen yang lain juga akan jadi sangat hidup. Thank you kak. Oke, another idea silakan. Ada yang lain? Saya Kak. Kak Jo silakan. Saya kayaknya familiar bersama Kak Jo nih ya. Iya, saya juga familiar dengan Kamedi. Terus seneng banget saya ikut Kamedi. Puji Tuhan Kak, silakan Kak. Banyak idenya. Saya mau
memberikan kita seolah-olah lagi itu lampu warna merah, kenapa semua mobil stop? Terus ternyata kalau di jalan itu ada yang namanya lampu lalu lintas untuk mengatur dan semua orang harus taat mematuhi. Kalau lampunya warna merah itu stop, kalau kuning hati-hati, kalau hijau jalan terus. Pasti Tuhan juga memberikan bangsa Israel 10 perintah Allah. Untuk bangsa Israel taati, bukan cuma bangsa Israel yang taati, tapi kita semua juga harus menaati 10 perintah Allah itu. Baru itu sih Kak kepikiran. Thank you Kak Jo, mantap banget ya, good idea ya. Jadi dari konsep soal lampu stopan gitu ya atau traffic light bisa nyambung ke kisah Alkitab itu bagus banget. Jadi nanti kakak-kakak kalau mau menggunakan ini salah satu favorit saya sih ya kalau menggunakan snap kamera ya. Kita bisa jadi apapun menggunakan filter, lalu kalaupun kakak terbatas dari menggunakan snap kamera untuk kreativitasnya, jadi kolaborasinya itu antara snap kamera, audio, efek-efek plus kakak-kakak bisa tambahin virtual background juga untuk mendukung setiap konsep yang kakak-kakak sudah susun. Itu akan jadi sangat hidup Kak ya. Jadi ditambah dengan musik, misalnya musiknya musik-musik di jalanan, ada efek-efek tat, klakson, dan ide Kak Jo akan jadi jauh lebih sangat-sangat hidup. Thank you Kak Jo, keren sekali idenya. Satu lagi Kak, boleh? Wah ini Kak Eni boleh catat-catat ya Kak, dari semua kakak yang berbagi. Siapa tahu kakak termasuk dari kakak yang beruntung akan dapat 15 paket hadiah dari panitia. Satu lagi. Saya justru belajar dari ide kakak-kakak semuanya. Mari kakak-kakak satu lagi. Kak Nita dari GKI Pernias, kelas besar. Mangga Kak, monggo. Sorry ya, saya belum bisa itin background. Zoom-nya ini jarang, di HP jarang pakai. Jadi saya kepikirnya gini, saya kasih background gelap di belakang gitu, terus soundnya musik yang gemuruh atau petir. Nah, terus saya mungkin main dengan boneka, dengan saya nyalain kipas angin yang kenceng. Jadi anginnya mungkin bikin rambut saya terbang-terbang gitu ya. Terus saya bilang ke anak-anak, maksud dengan komunikasi dengan boneka itu saya bilang, wah cuaca hari ini ini banget ya, gelap, buruk. Saya jadi ingat Nabi Nuh nih saat di Baterah. Bagaimana ya? Pasti lebih serem dari saat ini. Nah, apa yang terjadi ya dengan Nabi Nuh? Adik-adik mau lihat juga. Nah, nanti ya kita lihat sama-sama. Aduh, gitu langsung. Tapi dengan cara gitu nanti setelah itu mungkin langsung diganti oleh yang lain. Itu aja Pak, makasih. Thank you Kak Nita. Pas banget Kak Nita share soal petir-petir gitu ya, saya udah standby nih. Jadi kakak waktu masuk tiba-tiba udah suasana petir-petir gitu ya Kak. Wah adik-adik, apa nih adik-adik? Wow, kebayang ya kalau suasana pada waktu Nuh dia di dalam bahtera lalu hujan turun dan seterusnya. Apalagi kakak tambahin virtual backgroundnya gambar tentang Nuh misalnya. Lalu kakak bisa berubah menggunakan snap kamera muka kita berubah atau pakai video filter kakak buat yang nggak bisa download snap kamera, banyak banget juga filter-filter dari video filters di Zoom, bisa banget kakak gunakan ya, bisa jadi animal kayak saya nih ya, saya jadi beruang ya ini ya, bisa banget. Jadi kakak bisa explore manapun. Jadi pada akhirnya kakak saya merenungkan selama kurang lebih setahun setengah lah ya kurang lebih ini. Saya mikir ternyata dalam dunia virtual sekarang kita harus terus ngulik Kak. Karena ternyata nggak ada yang nggak bisa Kak. Yang ada tuh nggak mau. Saya ulang ya Kak. Nggak ada yang nggak bisa. Karena semua udah ada di sekitar kita. Pinterest, Google, YouTube, Instagram, bahkan TikTok tuh jadi salah satu sumber untuk kita cari. Jadi kayak harta karunnya tuh udah ada di sekitar kita Kak. Tinggal kita mau ngulik, menggunakan semua kreativitas ini untuk mendukung kita nge-MC. Jadi penting sekali konsep atau konten atau materi yang kita mau bawain.
dari semua 3 kakak yang udah share, itu kan bicara ide-ide yang keren-keren gitu ya. Dan semua ide ini kita tinggal lengkapi bagaimana kita menyampaikan acara atau menjadi seorang MC. Oke, keren kakak. Saya berharap ini ada Kak Eva tiba-tiba muncul. Kalau dari HP gimana idenya? Kak, dari HP kita juga bisa menggunakan kostum-kostum. Kita bisa jadi alat peraganya, Kak. Coret-coret di muka, pakai topi yang aneh-aneh gitu ya, pakai apa saja baju kita gitu ya. Untuk mendukung soundnya kita bisa minta tolong teman yang bisa share sound atau kita bisa pakai gitar. Jadi Kakak segala sesuatu harus kita pakai apa yang ada pada kita gitu ya Kak ya. Jadi kreativitas itu justru kalau yang saya coba renungkan selama beberapa waktu ini, salah satu musuh dari kreativitas adalah alasan. Saya ulang ya Kak, salah satu musuh dari kreativitas adalah alasan. Pada akhirnya kita nggak usah banding-bandingin juga sama pelayanan orang lain, fokus sama kita dan Tuhan selalu pakai apa yang ada pada kita kakak-kakak ya. Oke, saya lanjut Kakak. Masuk ke materi kita, saya berharap semua kakak-kakak nulis ya. Jadi begitu nanti praktek, kita mungkin akan random tunjuk, kakak-kakak bisa langsung coba presentasikan atau mimpin jadi MC buat kita siang hari ini. Itu untuk bagian bagaimana mengatasi rasa gugup dan juga poin materi kakak-kakak. Sekarang saya akan masuk ke hal yang jauh lebih teknis lagi, yaitu bahasa tubuh. Bagaimana di dalam dunia virtual beda banget sama onsite. Kalau onsite termasuk kayak kita eye contact gitu ya Kak, ke anak-anak, kita bisa lihat langsung mata anak. Hai Brian, hai Jessica, hai Bayu gitu ya, kita bisa lihat matanya. Di dalam virtual, ribuan mata anak-anak, ratusan mata anak-anak itu hanya ada di satu titik bulat kamera di depan kakak-kakak. Jadi kakak-kakak jangan sampai kita nggak lihat kamera kecil ini. Ini di balik ini ada jiwa-jiwa yang butuh pertobatan ya. Kalau bahasa saya dapat kata-kata kemarin, satu viewer bertobat, seisi surga tetap bertepuk tangan dan bersukacita kakak-kakak ya. Jadi please kita harus tetap standby di kamera kecil ini. Jadi kalaupun kakak sibuk teknis, ini mau share sound gitu ya adik-adik, ya hari ini kakak mau ngajar tapi mata kita mau cari-cari back sound. Boleh, tapi tetap harus standby. Eye contact kita, mata kita ke kamera kecil ini. Di balik ini ada banyak sekali anak-anak yang butuh kita. Anak bayi, SD maupun kelas besar. Jadi penting sekali mata kita selalu melihat kamera kecil ini ya Kak. Hai adik-adik, seneng banget. Posisi kita harus baik gitu ya. Badan kita harus enak. Jadi jangan di Zoom kita begini Kak. Ya hari ini kita mau belajar, mata kita nggak kelihatan, cuman mulut kita kelihatan ya, atau miring, samping begini ya. Bahkan ada yang begini Kak, ya adik-adik. Jadi nggak enak dilihat. Jadi kalau bisa posisi kita baik. Saya biasanya kalau ngajar anak-anak saya berdiri Kak. Berdiri tuh lebih enak posisinya. Ini saya lagi duduk karena training santai. Berdiri tuh kita akan lebih maksimal. Sebaiknya posisi laptopnya tuh pas di depan kita. Jadi begini nih, ini posisi ideal. Jadi green screen-nya ada di belakang kita. Ya, ideal banget nih begini, Kak. Jadi kalau kita laptopnya terlalu ke bawah, nggak enak posisinya anak-anak lihat. Jadi ketahuan nih gemuknya ya. Kayak gini tuh nggak enak. Atau laptopnya terlalu tinggi juga nggak enak. Posisinya harus di depan sini. Lalu ketika mata sudah lihat kamera, badan udah enak, tangan akan maksimal. Adik-adik, ini juga alat peraga yang Tuhan ciptakan selain hati dan kreativitas, yaitu tangan kita. Yuk, kita mau bersama-sama, ayo memuji Tuhan, kamu harus gitu ya. Posisi harus benar. Gitu Kak, kakak itu untuk bagaimana kita menentukan posisi kita, kakak. Jadi mata, tangan, dan badan kita harus benar-benar enak dilihat dan posisinya sedap. Gitu ya Kak ya, coba kita praktek dong. Coba semua kakak cari posisi yang enak depan kamera. Jadi setting kameranya harus benar, posisinya harus benar. Coba saya mau lihat-lihat. Wih, mantap nih. Kalau saya tuh laptopnya saya taruh di atas meja karena mejanya kependekan, saya taruh kardus. Jadi biar posisinya enak. Jadi saya duduknya enak. Wah, saya sambil lihat-lihat nih. Mantap, Kak Fania udah bagus banget posisinya. Sering ngajar ya Kak Fania ya. Kak Dewi mantap, Kak Rista mantap. Kalau pakai handphone, saya usul kakak-kakak dibikin landscape tidur.
Kalau berdiri dia akan memanjang seperti itu ya. Jadi kalau bisa handphonenya landscape, ditidurin dan biar kiri kanan kita terlihat enak. Kak Medi, sorry saya belum pernah ngajar Zoom soalnya Ya, online. Kak. Kalau posisinya segini kekecilan nggak, Pak? Wah, udah enak nih Kak Jo. Oh, Cuman segini. kakak harus make sure laptop kakak terjangkau kalau kakak mau operasiin laptop kakak. Kecuali kakak pakai mouse ya. Gitu. Oh, Iya, jadi cari posisi yang nyaman tapi terjangkau juga Kak. Jadi udah kejauhan malah nggak bisa diklik. Jadi bingung jadinya. Itu udah enak Kak Jo, berdiri tinggal nanti baik. cari posisi laptopnya. Itu bahasa tubuh ya Kak. Jadi mata, badan, tangan kita harus benar-benar perhatikan baik-baik hal teknis. Lalu kakak perlu sekali kakak-kakak tadi saya sudah mention juga tentang latihan. Nah, ada beberapa tips untuk latihan. Kakak bisa latihan di depan teman atau rekan atau siapapun yang ada di rumah gitu ya untuk bisa membantu mengevaluasi kita di depan teman. Aku gimana? Oh, kamu ngomongnya kecepatan nih. Adik-adik pada waktu ini kita harus siap-siap memuji Tuhan. Kecepatan. Nggak boleh juga terlalu pelan gitu ya, kita butuh dapat masukan dari teman kita atau juga kayak sekarang nih ya kakak belajar atau di depan cermin kakak atau butuh evaluasi gitu ya supaya oh iya ternyata penting sekali oh di bagian ini karena di online Kak ada aja yang kelewat pasti entah kita udah setting ini yang ini kelewatan udah setting ini yang ini kelewatan. Nah, kakak-kakak untuk kita dalam pelayanan virtual seperti ini perlu sekali kakak-kakak bangun tim untuk saling mengingatkan. Gitu ya Kak ya. Dan terakhir ini di bagian ini sekali lagi saya ulang lagi jam terbang. Jam terbang nggak pernah bohong Kak. Jam terbang nggak pernah bohong. Jadi semakin kita latihan ngomong, kita akan makin terlatih. Sampai di sini ada pertanyaan kakak-kakak? Kayaknya di chat kita sambil jalan sambil ini aja ya Kak. Ada yang nanya tadi Kak Medi. Ya, gimana Kak? Kalau apakah sound background bisa dipakai snap kamera juga dari Budiman DKI Panitia? Oke, pertanyaannya apakah background yang mana tadi Kak Via? Oh, tadi bisa. nih, iya itu yang belum dijawab tadi. Ini ya, apakah sound background bisa pakai snap? Bisa berbarengan Kak, bisa. Kayak tadi saya bisa pakai snap kamera sekaligus share sound, sangat bisa. Bahkan sekarang saya lagi coba lakukan kalau ada pelayanan gitu ya Kak, saya ngajar virtual background saya pakai, misalnya kalau ngajar gitu ya, ketika kita bercerita, misalnya saya kayak tadi saya ngajar tentang perumpamaan anak yang hilang, lagi saya ngajar, saya mainin snap kamera juga kakak-kakak. Coba kita tes ya. Jadi waktu saya ngajar, saya bisa share sound, sambil saya putar pasang snap kamera, saya jadi karena cerita tentang anak ini menjual hartanya, terus kemudian dia punya banyak uang, saya pakai uang yang ini kakak ke anak-anak tadi dan ya, gimmicknya. Lalu saya kasih back sound, saya tambahin back sound, saya pakai snap kamera, jadi wow uangnya banyak banget gitu ya. Lalu sambil cerita, sambil saya putar back sound. Jadi bisa berbarengan. Ini saya coba share sound. Begitu sambil saya akalinnya putar share sound dulu kakak, baru saya sambil cerita. Jadi waktu sambil saya putar sound, sambil saya cerita. Kalau bisa soundnya tuh di bawah 20% kakak supaya tidak terlalu kencang dan suara kita terdengar jelas. Jadi sangat bisa kakak. Sambil kita ganti-ganti juga ya, sambil kita ngajar kita bisa ganti backsound juga kakak. Backsoundnya yang lebih serius, lebih tegang misalnya. Anak ini menjual seluruh hartanya adik-adik. Gitu ya, waktu kita posisi badan, pakai gimmick-gimmick, itu sangat menarik buat anak-anak. Sangat bisa Kak, semoga menjawab ya. Ada lagi? Sebelum ada lagi lanjut. Di chat ada yang nanya lagi. Oke, itu Kak. gimana pakainya Kak? Itu yang nanya bisa langsung. Back sound gimana ngambilnya? Kak Aneke ya? Oke, Kak Aneke, saya akan jawab. Untuk mendukung suasana kita mengajar, kita bisa menggunakan back sound kakak-kakak. Saya akan share caranya. Kakak-kakak, saya akan share screen sebentar biar semua terlihat. Kakak bisa download dari YouTube, Kak. Tadi saya bilang bahwa kita bisa ngulik dari manapun sekarang karena semua sudah ada di sekitar kita. Kakak-kakak caranya adalah kakak cari di YouTube. Coba kita masuk ke YouTube gitu ya, youtube.com.
Lalu kakak mau cari background apa nih? Misalnya kakak mau ngajar suasana happy pastinya kan, kelas bayi gitu ya. Happy bayi. Oke, kita coba cari eh, yang biar juga kalau takut soal royalti dan berbagai hal ya. Kakak coba ketik misalnya instrumen background for baby. Free misalnya gitu ya, atau no copyright. No copyright. Di search nanti akan muncul Kak. Nih, ini free semua nih Kak. Misalnya Kakak suka yang ini, coba kita klik dulu ya Kak. Ini Kakak suka nggak nih yang ini? Coba kita ketik, kita klik, kita dengar. Saya share sound dulu. Wah, lucu nih Kak. Coba kita kecilin dikit. Hai adik-adik semuanya. Wah, hari Minggu ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama ya. Lucu ya Kak backsoundnya ya. Kita suka nih backsoundnya. Kita tinggal klik bagikan, Kakak klik share, lalu salin copy link dari YouTube-nya. Di copy gitu ya, linknya ini di copy. Kakak buka tab baru, lalu kalau saya tuh downloadnya pakai ini Kak, y2mate.com, y2mate.com. Begitu dibuka, Kakak paste atau paste link yang tadi. Pilih MP3. Begitu pilih MP3, Kakak tinggal klik download dan dia akan otomatis masuk di galeri kita. Nah, sebentar saya coba lagi. Nah, itu dia langsung ke download Kak. Di sebelah kanan atas kalau kakak lihat sudah ke download backsound yang tadi. Lalu kakak bisa share di Zoom, bisa gunakan itu. Ini kenapa saham yang keluar ya? Kakak tinggal klik di Zoom, di share sound, atau juga di YouTube video interaktif kakak. Ibadah kakak. Sampai di sini jelaskah Kak? Atau ada yang mau ditanyakan lagi untuk backsound? Kak Medi tadi Y2 apa Kak Medi? Kak Medi tadi Y2 apa Kak Medi? y2mate.com. y2mate.com. Nah, itu dibantu sama Kak Via. Thank you Kak Via. Tapi sebenarnya banyak cara ya Kak, macam-macam. Cuman saya lebih suka itu karena simple dan tinggal pilih MP3-nya. Semoga jelas Kak. Ada pertanyaan lagi? Y2 Cari sound udah. Y2med.com itu juga banyak iklannya ya Kak Media. Iya Kak, itu resiko gratis katanya Kak. Iya. Ini backsound kita udah jadi nih. Hati-hati ke klik itunya. Ya, kita harus hati-hati, banyak sekali informasi yang nggak benar juga ya Kak. Jadi kitanya yang harus bijak dalam berinternet. Lanjut Kak. Oh, ini ada yang nanya, snap kamera gimana Kak? Yang siap Kak David. Iya Kak Medi. Kak Medi. Ya, Kak Jo, gimana? Kalau pakai snap kamera kita Putus-putus Kak. Putus-putus ya Kak Jo ya. Nanti semoga bisa tersambung lagi. Ini ada pertanyaan dari Kak Aneke Rombot GKIGS. Snap kamera gimana Kak? Yang kepala kakak ada banyak uang dolar. Oke, kakak kalau untuk snap kamera boleh deh saya perkenalkan dikit. Mungkin beberapa dari kakak juga sudah sering. Cuman kalau untuk di snap kamera ini saya perkenalkan sedikit snap kamera Kak. Ini menolong untuk kreativitas dalam kita mimpin acara Kak. Jadi sangat membantu sekali. Modelnya seperti ini Kakak. Jadi di sini sudah ada banyak sekali filter-filter. Ini saya sudah save. Kalau tampilan utamanya dia seperti ini Kak. Nah, kalau untuk uang tadi saya cari di sini Kak, search lenses. Saya ketik money, begitu diklik keluar semua yang uang-uang Kak. Ini yang kepala saya jadi penuh uang. Tadi juga saya pakai gimmick ini nih. Tinggal buka mulut, duit keluar Kak. Coba dalam dunia nyata bisa begini ya Kak. Itu bisa banyak sekali gimmick-gimmicknya. Ada juga uang yang seperti ini. Nanti kayak waktu tadi saya cerita, jadi seolah-olah uang turun dari langit. Nah ini dia. Tergantung internet. Kadang sama filternya juga kalau berat dia agak lama. Ini dia Kak, jadi duitnya jadi turun dari langit gitu ya.
Itu Kak, untuk lensisnya Kakak tinggal cari di sini, ngulik banyak banget Kak ya, mau cari buah-buahan, kayak tadi saya pisang tinggal ketik banana, muncul langsung pisang semuanya. Dan ini memang harus bahasa Inggris ya Kak, muncul semua di sini. Ini pisang-pisang nih semua nih Kak, tinggal Kakak ngulik. Jadi konsep apa yang Kakak mau buat untuk jadi MC gitu ya, semua ada di sini Kak. Misalnya Kakak butuh panggung, waktu Kakak mau MC, Kakak mau jadi panggung gitu ya, ketik stage, nanti akan muncul jadi kayak ada panggung-panggung gitu Kak. Kita kayak lagi ada di stage gitu. Ini nih. Wow, selamat datang adik-adik di panggung. Kita mundurin dikit. Selamat datang di panggung kami di hari ini. Ada juga panggung yang bergerak ya, Kak. Tinggal kita pilih nih stage-nya. Nanti dia bergerak. Jebret, ini dia. Tinggal kita pasang di zoom-nya, tinggal klik snap kamera di zoom, nanti di zoom pun akan berubah. Gitu ya. Semua ada di sini, Kak. Kakak butuh mau jadi mic nih. Ketik mic, di search, kita bisa jadi mic di sini. Ini ada mic andalan aku nih. Kalau lagi ngajar itu saya jadi mic, beneran jadi mic. Kadang saya pakai ini juga Kak buat gimmick gitu ya. Kayak seolah-olah lagi pegang ini dia nih. Kayak seolah tangan saya lagi pegang mic. Ya adik-adik kalian harus ingat. Tiba-tiba saya pegang telinga satu lagi. Loh kok jadi lucu, anak-anak suka heboh sendiri. Buat anak-anak menyenangkan. Ada banyak Kak, ini banyak banget ribuan lenses, tinggal Kakak explore. Nanti saya akan kirim link untuk cara menggunakan snap kamera ya Kak. Di luar dari materi ini nanti saya akan kirim ke Kak Eni. Jadi semua link-link tadi saya akan share, Kakak tinggal explore. Ada pertanyaan lagi Kakak? Kalau enggak kita lanjut. Masih ada lagi Kak Via? Sama-sama Kak Eneke. Sejauh ini udah, mungkin mau remind teman-teman yang belum absen boleh coba absen dulu. Oh, yang belum absen, monggo silakan absen. Monggo, Saya lanjut ya kakak ya. Berharap menginspirasi kita, men-trigger kita untuk oh iya ya ternyata banyak banget yang bisa dieksplor. Bahkan kakak-kakak virtual background pun bisa kakak-kakak pakai gimmick-gimmick ya, edit di Canva, nanti muncul tulisan-tulisan gitu ya, itu bisa banget dieksplor. Oke, kita masuk lagi sekarang ke bagian selanjutnya kakak-kakak, yaitu humor. Dalam kita memimpin acara Kak, jangan kaku-kaku banget ya Kak, apalagi kita layani anak-anak. Dan anak-anak kita tuh udah bosan di rumah karena online terus gitu ya. Jadi dia perlu sesuatu yang lucu, yang menyenangkan. Jadi perlu bermain, ajak kegiatan, dan ada humor-humornya. Nah bicara humor itu, Kakak kalau untuk anak-anak tuh mereka suka gerakan yang aneh-aneh. Heran saya tuh Kak, anak-anak tuh suka. Jadi misalnya aku masuk terus pakai mic-nya tuh mic, misalnya saya pakai spidol gitu ya. Adik-adik selamat pagi. Salah mic-nya kena ke hidung Kamedi. Pada ngakak loh anak-anak. Sereceh itu Kak. Nah masalahnya kita harus mau juga untuk total Kak, untuk membuat anak-anak tertawa gitu ya. Kita harus menyenangkan juga, dan akhirnya spirit menyenangkan itu bisa transfer ke anak-anak kita. Bikin gerakan aneh, tiba-tiba masuk, ya selamat pagi adik-adik semua. Salah kameranya Kamedi. Ternyata di sini. Selamat pagi kalian hari ini. Salah lagi gitu ya, bisa seperti itu. Atau kakak bisa interaktif. Interaktifnya tuh berdua sama teman yang lain. Jadi MC-nya nggak cuma sendiri, berdua. Saya sama siapa gitu ya. Hai Kak, kakak ada apa di situ mana? Gitu ketawa berdua, itu akan suasananya akan transfer ke anak-anak. Bisa cerita lelucon yang lucu-lucu juga ke anak-anak. Lalu bisa pakai gimmick-gimmick yang hits buat anak-anak. Apa aja ya Kak, beberapa waktu lalu sempat kayak sekarang inilah ya, masih ada beberapa yang misalnya sarangnya gimmick-gimmick yang buat anak tuh relate sama mereka ya. Sarangnya adik-adik. Dulu sempat ngedep macam-macam. Kita tinggal harus banyak explore dari anak-anak sendiri. Kita harus mau pakai bahasa-bahasa itu Kak-kakak. Untuk apa? Untuk kita waktu ketika kita mimpin acara, kita bisa nyambung sama mereka. Itu akan membawa suasana jadi menyenangkan. Termasuk ketika kita mengajar, ketika kita pimpin acara, bercandalah dengan anak-anak kakak ya, bercanda. Itu akan membuat suasana jadi lebih hidup, dan Zoom jadi nggak membosankan kakak-kakak. Apalagi anak-anak nggak bisa duduk lama-lama. Jadi perlu ada sesuatu yang menyenangkan buat mereka.
humor kakak-kakak. Bikinlah lelucon-lelucon dan yang lucu-lucu. Nah, saya akan challenge kakak-kakak untuk bikin hal-hal yang lucu nanti ya ketika praktek. Jadi apa aja kak ya, entah mic-nya kena ke sini lah, pakai topinya kebalik gitu kan, kacamatanya di telinga, lihat kacamata komedi nggak kalian? Gitu kan misalnya tiba-tiba misalnya kayak gini nih kak ya, kacamatanya ada di sini nih, saya pakai kacamatanya ada di sini. Mana kacamata aku ya adik-adik ya, kok nggak ada sih? Ada di sini. Anak-anak, kami dia. Itu menyenangkan buat mereka. Kadang saya suka masuk, waduh kenapa gelap sekali di sini. Nanti teman MC satu lagi, itu kacamatanya. Oh iya ya, ternyata karena kacamata adik-adik. Nanti anak-anak akan senyum, ketawa, dan itu membawa suasana jadi jauh lebih menyenangkan. Itu untuk humor kakak-kakak. Nah, saya pengen challenge nih. Saya suka banget challenge. Kakak-kakak, boleh dong 3 kakak-kakak yang bisa bikin gerakan aneh sambil kakak yang mau coba ya. Ayo, boleh saya beri kesempatan 3 kakak-kakak. Yuk, cobain buka suara terus anggap kita anak-anak. Lalu kakak bikin gerakan aneh apa yang membuat lelucu buat anak-anak. Saya pernah masuk tiba-tiba gini nih. Headset komedi mana ya? Headset aku. Loh. Aduh, jorok-jorok dibersihin dulu. Aduh, adik-adik. Masuk ke hidung gitu ya. Anak-anak aneh-aneh. Anak-anak tuh suka yang aneh-aneh, Kak. Receh-receh tapi jadi lucu. Oke, ada yang mau coba Kak? Kakak boleh raise hand? Mari. Oke, Kak Nita dari GKI Metro. Kita spotlight. Mangga, silakan Kak. Mantap Kak Nita. Meskipun suaranya saya harus butuh dengan iman untuk mendengar, tapi ekspresi kakak tuh nyampe kepada kita. Terima kasih Kak Nita. Wih, Kak ini boleh dicatat-catat ya Kak. Selanjutnya, mari siapa lagi Kak? Coba bikin sesuatu yang... Kak Yosua nih mau coba udah raise hand. Oh, tepuk tangan. Saya pikir kakak mau coba. Mari, siapa lagi mau coba? Adakah yang mau coba kakak? 2 lagi deh. Ayo Kak. Kak Dia, Kak Dewi, Kak Jo. Ini tuh kayak... Biasanya saya suka ini Kak. Gimana Kak? Saya kalau itu saya kadang suka munculin, saya kan suka bawa boneka tangan. Oke. Saya munculin boneka tangannya dulu, sayanya nggak kelihatan. Terus bonekanya ini teriak-teriak panggilin saya, mana. Coba Kak Jo, silakan. Praktekan. Saya biasa gini. Malu ada adik-adik teriak-teriak ya. Adik-adik lihat ini mereka. Aku nyari dari tadi nggak ketemu nih. Halo. Apa kabar? Ada kamu. Nah, biasanya kadang saya suka begitu. Kalau nggak saya munculin pakai jari mata apa gitu ya. Mantap banget Kak Jo, keren. Tepuk tangan buat Kak Jo. Boleh dicatat Kak ini ya. Jadi perlu sekali gimmick-gimmick yang aneh-aneh Kak. Anak-anak tuh suka banget. Dan apalagi di dunia virtual, kita harus kalau saya pakai bahasa gini, kita harus kasih makan audio dan visual anak-anak. Kita harus kasih makan audio dan visual mereka. Mereka udah terbiasa dengar sesuatu yang canggih, lihat sesuatu yang colorful dan canggih. Anak bayi aja udah nonton YouTube yang benar-benar colorful, musiknya lucu. Anak-anak kita main gamenya tuh yang udah terbiasa game-gamenya tuh hidup gitu. Begitu masuk ke ruang ibadah kita sebagai MC, kita pun harus colorful. Kita harus yang benar-benar menyenangkan, virtual background, kostum, filter, musik itu harus kita kasih makan semua. Dan semua itu butuh persiapan yang sangat-sangat matang dan latihan yang sangat-sangat baik. Nah, apa yang saya share berharap ini tuh memicu kakak-kakak untuk ngulik ya Kak. Saya suka banget kata ngulik tuh. Itu kayak lebih dalam dari explore ngulik tuh. Ya. Sorry, saya lupa. Saya sudah nyoba berkali-kali kok saya suka nggak bisa ya Pak. Kalau saya mau pakai snap kamera terus nge-zoom gitu ya. Apa karena masih harus ada
kamera lagi ya, Kak? Iya Kak Jo, beberapa laptop kalau speknya nggak mendukung, Oh, dia butuh ada webcam tambahan. Karena logikanya gini Kak Jo, Zoom kita buka pakai untuk satu kamera gitu kan. Begitu buka Snap kamera, dia butuh kamera yang mendukung untuk si Snap kamera ini. saya Kalau spek laptopnya belum support. Kak Jo hilang lagi. Oke, saya lanjut ya Kak. Selanjutnya ada salah satu poin yang tidak kalah penting. sudah laptop saya. Putus-putus Kak Jo, maaf. Saya lanjut ya Kak. Nanti semoga Kak Jo sinyalnya baik lagi. Nah kakak-kakak, salah satu hal yang jauh lebih penting juga ketika kita menjadi MC gitu ya, kita menjadi pembawa acara atau pemimpin pujian, ini yang sering juga dilupakan, yaitu semangat. Jadi waktu kita ngajar tuh kayak loyo gitu Kak. Ya adik-adik, kita mau mengajar, lama-lama tidur kita di Zoom itu ya Kak ya. Jadi perlu ada semangat Kak. Nah di dalam semangat, ini saya dapat tips dari temen saya yang dia guru olahraga udah kurang lebih 30 tahun khusus buat anak-anak. Dia bilang gini, kalau semangat kita di 9, kita nggak bisa berharap anak-anak semangatnya di 10. Kalau kita semangatnya di 5, kita nggak bisa berharap anak-anak semangatnya di 10. Kita harus semangatnya 10 supaya anak-anak minimal di bawah nggak jauh-jauh banget dari kita. Karena semangat itu akan tertular kakak-kakak. Transfer. Kreativitas itu akan transfer. Jadi waktu kita mimpin acara, kita harus punya semangat. Saya kalau istilahnya 2S gitu ya, senyum dan semangat. Minimal senyum dan semangat. Hai adik-adik, hari ini Kak Medi seneng banget karena kita mau belajar tentang satu buah nih. Wah, buah apa ya itu ya? Kakak-kakak, di dalam semangat itu ada ekspresi yang kuat, ada satu yang maksimal di situ. Pada akhirnya kita harus, kalau saya pakai yang tadi saya bilang semangat itu tadi ya, standar anak itu Kak. Jadi anaknya tuh kan semangat, minimal kita juga harus sesemangat mereka. Lalu kemudian di dalam kita memimpin acara, kita harus benar-benar jelas aturannya, beri perintah jelas, karena anak-anak kita adalah peniru yang sangat ulung gitu ya. Kita harus beri contoh. Tidak semua anak-anak mengerti bahasa kita sampai dia lihat contoh. Gitu ya Kak, jadi perlu ada contoh, entah permainan, entah sesuatu. Oke, kalian lihat dulu ya, Kak Medi mau main nih. Nah, gini caranya ya, ayo sekarang coba masing-masing. Gitu, jadi harus ada contoh, perintahnya jelas, dan semangatnya tuh standar anak yang semangat. Gitu ya Kak-kakak ya. Jadi jangan loyo gitu, tapi ada semangat. Nah, saya pengen challenge 3 kakak-kakak yang mencoba membawa semangat buat kita siang hari ini dengan membuka acara, tapi saya pengen lihat semangatnya yang akan dinilai. Boleh ya Kak ya? Silakan siapa yang mau coba. Ini ajang kita belajar bersama. Silakan Kak. Adakah yang mau coba? Boleh raise hand. Ayo silakan kakak-kakak yang lain. Mari kakak-kakak, semangat ya. Kita akan nilai semangatnya. Jadi begitu kita memimpin acara, lihat kamera, ingat eye contact tadi, posisi badan kita, tangan digerakkan, dan satu yang penting kakak-kakak, ekspresi. Jadi kalau kita lagi misalnya pimpin acara sedih, kita juga nangis, nggak apa-apa Kak. Tapi kalau kita mau bersuka cita, kita juga harus bersuka cita Kak. Kalau lagi perlu kita untuk misalnya ekspresinya marah, lagi ngajar juga marah, nggak apa-apa Kak. Gitu ya, jadi ekspresi dan totalitas. Oke, semangat. Siapa yang mau coba semangatnya? Boleh raise hand. Udah ada yang raise hand tuh, Kak. Oke, Udah Kak 3. Oi, Kak Dewi, Kak Elis. Kita mulai dari Kak Dewi dulu. Mangga Kak Dewi. Boleh di spotlight. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Nih aku mau coba bawa ibadah sekolah minggu, misalnya lagi ibadah hari kemerdekaan nih, ibadah kemerdekaan. Jadi di pembuka ini tapi saya nggak bisa bikin pakai itu ya Kak, cuma ngomong aja. Jadi saya seolah-olah sedang jadi bendera nih. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Wah, kakak senang banget nih adik-adik. Kakak itu sekarang ini ramai banget ngelihat jalanan di mana-mana ada
bendera, di rumah-rumah juga semuanya dipasang bendera. Pokoknya kakak jadi bendera itu ngerasa bangga banget sekarang adik-adik. Soalnya kakak itu lagi ada di mana-mana. Semua orang bisa melihat. Wah, adik-adik, kita sekarang mau merayakan hari kemerdekaan. Yuk, sekarang kita mau nyanyi dulu. Nyanyi 17 Agustus tahun 45. Begitu kira-kira Kak. Jadi ajak adik-adik dulu nyanyi kalau hari lagu-lagu kebangsaan gitu. Thank you Kak Dewi, kerasa banget semangatnya ya kakak ya, dan ketika ada semangat itu akan transfer ke kita. Jadi mungkin anak-anak ada yang baru bangun gitu ya, begitu Kak Dewi, ayo dong kita jadi ini nih 17, dia akan semangat juga gitu. Keren banget Kak Dewi. Ada lagi Kak Elsie, silakan. Thank you Kak Dewi. Kak Elsie, silakan. Boleh di unmute dulu Kak. Oke, terima kasih. Hari ini KLC akan mengajak anak-anak untuk makan bersama-sama. Adik-adik, hari ini kita mau makan bersama. Siapa yang hari ini belum sarapan? Kita akan sarapan bersama-sama. Kita akan bersama-sama makan yang lezat. Nah, sebelumnya kita akan menyanyi dulu. 5 roti dan 2 ikan. Ayo, kita nyanyi bersama-sama, kita bangkit. Menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan. Oke? Mantap Kak Elsie, keren. Terus Thank kemudian you. baru ajak nyanyi dengan semangat pastinya ya. Thank you. Kakak, dalam kita memimpin acara, MC itu bertugas untuk menjaga suasana. Jadi kalau standar kita udah dari awalnya segini, kita harus jaga itu tetap segini ya Kak ya. Stabil, suasananya, semangatnya, dinamikanya. Kadang mungkin ada serius, kadang ada heboh. Kita MC yang menjaga. Jadi kita harus peka ketika mungkin suasana udah turun. Wah ini kakaknya pembicaranya udah terlalu banyak ngomong nih. Udah anak-anak udah mulai bosan. Ajak gerak, ajak interaktif. Kita tugasnya itu Kak ya. Jadi semangat yang tadi Kak Elsie sajikan, Kak Dewi sajikan, itu harus terus dijaga dari awal sampai akhir. Itu tugas MC tuh, tugas kita. Thank you Kak Elsie, keren banget. Satu lagi Kak Oi tadi. Kak Oi dari GKI Tera apa tuh? Terate kelas kecil. Ya, silakan Kak Oi. Boleh share. Ini Kakak resen kepencet atau enggak kan Kak? Oh, banyak nih yang resen nih. Ada Kak Yuni dan Kak Rina juga nih. Boleh Kak Yuni dan Kak Rina mau coba? Halo, kalau kita biasanya kan dipakai ini ya, apa sih video gitu kalau baru bikin video. Biasanya yang kami lakukan, contohnya seperti ini. Halo adik-adik, selamat pagi. Misalkan kalau kita lagi ngajak mereka untuk kita mau ke sekolah minggu. Nah, halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Adik-adik pasti pada sehat ya semuanya ya. Sehat, dan Kakak Yuni dan Kakak Rina juga sehat adik-adik. Nah adik-adik, hari ini kita mau bersekolah minggu adik-adik. Kita mau semangat memuji Tuhan dan pastinya tetap sukacita ya adik-adik. Karena kita mau memuji Tuhan. Adik-adik udah pada rapi belum? Sudah ya. Adik-adik, ayo kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan adik-adik. Ya, kira-kira seperti itu. Thank you Kak, mantap banget. Terima kasih Kak. Jadi pencet ya, boleh ya? Pencet ya. Nah, mana pencetnya? Udah, tadi udah kumpul. Udah boleh. Udah dipencet. Halo. Oke, Om Kim, mantap. Ya. Silakan, coba. Ini ceritanya pas lagi cerita tentang turunnya Al Kudus. Ya. Jadi kita akan memuji nama Tuhan dalam lagu yang agak bagaimana gitu ya. Nah, ya. Anak-anak, kita akan pujian dengan lagu Roh Kudus. Hari ini kita akan turun Roh Kudus ya. Roh Kudus di hatiku. Roh Kudus selalu menjaga aku.
Terima kasih Yesus Tuhanku, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Roh Kudus, Roh Kudus di hatiku. Roh Kudus selalu menjaga aku. Terima kasih Yesus Tuhanku, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Terima kasih. Mantap Om Hakim. Kakak-kakak, perhatikan ketika Om Hakim ajak nyanyi, senyum, dan semangat, dan sukacita. Itu Sukacita. kerasa banget ya. Itu kerasa banget buat kita. Keren banget Om Hakim, thank you. Semangat terus Om Hakim, Terima kasih. menginspirasi kita melayani anak-anak. Keren banget. Terima kasih. Keren, keren. Nah, kakak, thank you buat yang sudah mentransfer semangat buat kita. Saya akan coba merespon Kak Anneke sedang bertanya di chat gitu ya. Wajib green screen nggak Kak? Sekaligus juga nanya tadi suara kakak clear banget, sementara hampir semua peserta nggak clear bahkan menggema. Apa strateginya? Nah, kakak, saya akan jawab satu persatu. Di belakang saya pasang green screen kakak. Kenapa green screen? Karena green screen ini akan menolong untuk kita maksimal dalam kita mengajar kakak. Ini kenapa janda bolongnya ikut masuk ya? Saya geser sedikit kakak. Dia memang hijau tapi dia bukan green screen ya. Kakak, green screen penting sekali. Kenapa hijau dan biru? Kata teman saya yang IT, karena di tubuh kita ini nggak ada hijau dan biru. Jadi begitu kita menggunakan virtual background atau apapun yang diedit, itu akan maksimal. Kakak-kakak bisa tambahkan lighting. Saya lightingnya ada di sana sih. Jadi ada lighting make up bulat, itu nambah suasana untuk ketika kita mengajar. Kakak bisa beli, ya Kak David sudah ada. Yang kayak gini atau yang kecil itu ketika kita mengajar akan lebih maksimal Kak. Baik direkam maupun zoom. Atau kadang saya pakai cahaya dari laptop. Jadi terang banget kan. Nah, begitu kita mau pakai virtual background atau pakai gimmick-gimmick, itu dia akan smooth, Kak. Contoh ya, misalnya saya mau share pakai gambar. Gambarnya akan clear dan enak. Jadi kalau kita pakai lighting, batasan dari ini nih ya, batasan pinggir dari kepala kita, baju kita itu akan sangat clear. Jangan heran kalau kakak yang misalnya nggak pakai virtual background, tiba-tiba pakai virtual background gitu ya, nggak pakai green screen maksudnya, akhirnya jadi kadang gigi ada virtual backgroundnya gitu ya Kak, matanya ada gitu, karena dia membaca warna yang sama dengan background kita. Jadi kalau bisa yang sekaligus kontras. That's why kenapa perlu green screen. Jadi enak ketika mengajar Kak, kita tinggal gambar-gambar yang kualitas bagus gitu ya, itu akan enak begitu kita gunakan virtual background. Jadi kita mau jadi MC pun kita bisa pakai virtual background. Adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang pala yang dulu pada zaman penjajahan, rempah-rempah menjadi harta, menjadi bla 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 bla. Kita sambil ngajar, sambil kita ganti-ganti. Tapi kita sudah merdeka dan seterusnya. Gitu ya Kak, virtual background juga bisa dimaksimalkan kalau kita menggunakan green screen. Soal sound Kak Anneke. Sound saya coba perhatikan, ternyata penting sekali kita menggunakan headset. Karena kalau kita nggak pakai headset, frekuensi suara kita dibaca sama laptop itu kan jadi semacam gaung. Akhirnya jadi beberapa itu tuh bergema. Jadi tips dari saya diakalinya dengan menggunakan headset. Itu teknis ya Kak, kita belajar teknis. Lalu dari Kak Ria, lighting yang ideal posisinya di mana supaya lighting bagus? Kalau Kakak lightingnya oke, kiri kanan Kak. Tapi kalau cuman satu kayak tadi bulat, taruh di atas laptop. Jadi dia bacanya tengah-tengah, pas dekat kamera. Jadi nggak ada bayangan. Ini saya kakak-kakak kalau lihat hampir nggak ada bayangan. Sempat bayangan dikit karena saya buka pintu ada masuk cahaya matahari. Tapi saya pakai lampu dari atas sama lampu dari laptop. Jadi kalau kita mau rekam video atau rekam live zoom gitu ya, make sure green screen sama lighting mendukung. Gitu kakak. Semoga menjawab. Kak Eni, sudah berapa kita? Masih ada berapa lagi hadiahnya? Kita lanjut ya Kak, nanti Kak Eni lah yang akan memilih. Kakak, kita lanjut lagi. Bisa masih lanjut ada... Kak, masih lanjut bisa. Ya? Masih bisa ya. Masih ada beberapa poin lagi Kakak sebelum nanti kita akan coba praktek Kakak. Nah, di sini ada satu poin lagi setelah tadi kita belajar soal semangat Kakak, yaitu hal teknis. Dalam online ini jadi sangat-sangat penting. Teknis Kakak. Kadang
saya udah ngerasa pede, oke, ternyata nggak oke juga. Tadi saya habis pelayanan pagi, ternyata suara audio saya nggak terlalu jelas. Saya baru ingat saya kalau pakai mic itu harus cabut dulu, colok lagi 2 kali biar dia bisa baca benar-benar si mic-nya karena udah mulai lama mic-nya. Jadi penting sekali untuk kita persiapkan teknis. Kondisi ruangan, maksudnya kalau baik di onsite maupun online gitu ya, ruangan online, kita juga harus perhatikan di Zoom-nya gitu ya Kakak. Oke, saya gimana ruangannya, posisinya nyaman atau enggak, ada gangguan apa enggak, nanti ada suara dan seterusnya, posisi duduk kita, ya. Begitu kita mau share sound, share video misalnya, jangan lupa kita centang share computer sound di Zoom. Begitu kita mau share video, terakhir tuh kalau kita klik optimize for video clip, akan ada bagan-bagan hitam muncul, jadi itu nggak usah dicentang. Yang kayak gitu-gitu, Kak. Terus OOTD, outfit of the day, outfit kita mau pakai apa? Kalau untuk anak-anak, kurangi kakak-kakak menggunakan kostum yang dewasa. Jadi kita menggunakan baju-baju yang anak-anak banget gitu. Misalnya kalau kita ngajar balita, pakai gimmick-gimmick yang balita. Bisa pakai filter, bisa pakai kostum yang beneran. Kakak-kakak kalau filter tuh kan banyak banget ya, yang lucu-lucu di Zoom tuh banyak banget nih, kayak ini ya, filter macam-macam. Kita bisa pakai filter-filter. Tapi kalau nggak pun kakak-kakak boleh menggunakan kostum yang real gitu ya untuk menambah suasana. Bisa banget kakak-kakak. Itu mendukung ya, baju warna merah, warna kuning, yang colorful. Jadi jangan pakai batik ya Kak di kelas bayi. Terlalu jauh untuk adik-adik kita. Jadi itu mendukung sekali. Topi, pakai topi, sesekali pakai kacamata gitu ya. Jadi nyaman juga ketika kita memimpin acara. Lalu awasi distract. Apa yang mengganggu ketika kakak sedang memimpin acara? Jadi kayak lagi nge-MC, ya selamat pagi adik-adik. Hah, bawang merah? Iya mah, bentar mah. Adik-adik sebentar, lagi mama bersuara bawang merah. Ya jadi mengganggu, mendistraksi ketika kita sedang MC. Jadi harus benar-benar kita perhatikan semua distraksi apa nih yang bisa mengganggu kita. Itu harus hati-hati, dan dari semua itu penting sekali untuk kita persiapan ya Kak ya. Sekali lagi saya mengulang-ulang soal persiapan jam terbang, ngulik dan banyak belajar. Di poin terakhir kakak untuk tips, kakak zaman terus berkembang. Jadi saya selalu bilang, yuk kita terus perdalam audio visual. Kita bersyukur semua sudah ada di YouTube, banyak yang free, kita tinggal download, bisa gunakan. Terus perbanyak juga belajar tentang visual, filter, efek-efek gitu ya kakak bisa coret-coret juga, apa aja. Pokoknya kalau untuk anak-anak katanya, kalau kita mau melayani anak-anak, kita harus jadi seperti anak-anak, gayanya anak-anak gitu ya Kak. Menggemasnya gemesnya tuh harus kayak anak-anak. Adik-adik hari ini kakak seneng banget deh. Jadi itunya tuh harus kayak gitu Kak. Karena ketika kita kasih maksimal buat anak-anak, itu akan sangat-sangat nyampe kepada anak-anak kita kakak. Jadi terus kemudian dunia terus berkembang kakak. Sekarang kita ada di dunia, anak-anak ada di dunia maya juga ya. Jadi kalau bisa kita cari tahu apa yang anak-anak follow, apa yang menjadi kesukaan dia, apa yang dia nonton di YouTube, supaya kita bisa pakai itu biar relate sama anak-anak kita hari ini. Itu dia kakak untuk relevan, biar kita nyambung sama mereka. Dan sekarang kita akan masuk ke praktis atau praktek ya Kak, kita akan latihan. Saya berharap kakak semua sudah mencatat poin-poin materi di atas tadi. Kita akan praktek gitu ya, dan di sini ada beberapa gimmick sebenarnya kakak. Saya akan kasih pilihan buat kakak. Kira-kira kakak tadi tuh tulis yang mana? Kalau nggak masuk dari 4 ini juga nggak apa-apa. Kakak tinggal pilih ya, kakak mau jadi MC ultah anak, mimpin games, kita akan praktek nih ya, bacain pengumuman, atau kakak mau dongeng, storytelling. Apa aja boleh pilih, atau yang lain dari 4 ini, boleh bebas. Kakak butuh waktu kah untuk persiapan 1-2 menit? Kakak mungkin mau persiapan alat peraga di sekitar kakak atau gimmick-gimmick filter, atau ada yang mau bertanya? Silakan, saya serahkan kepada moderator dulu Kak Via. Wah, banyak yang bertanya nih Kak Medi kayaknya. Pada semangat semua nih. Kita jawab-jawab dulu ya Kak Via ya. Ya kita. Dari Kak Grace Paulita. Ini ada nanya, selain Snapchat, aplikasi apa lagi yang bisa digunakan untuk Zoom filter nih Kak Medi ditanyain.
Ya, selain snap kamera, kalau untuk di Zoom ini tuh Kak, ada juga anak-anaknya dari snap kamera, saya lupa namanya Lenses apa gitu, tapi kita tuh kayak bisa bikin avatar sendiri Kak, tapi itu nggak seseru snap kamera. Ada juga satu lagi namanya OBS Kak, tapi itu butuh spek yang jauh lebih tinggi, di mana kita bisa ganti-ganti. Jadi kayak ada video-video yang muncul dalam screen kita, itu menggunakan OBS. Next time mungkin kalau ada memungkinkan untuk training, saya bisa share sedikit tentang OBS. Itu bisa juga Kakak tadi yang bertanya. Ya, itu dia. Selanjutnya dari Kak Rum GKI Serang. Untuk pujian mana yang lebih baik dengan sound lagu nyanyi secara manual oleh GSM? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Kakak, saya lebih setuju kalau live ya. Jadi kayak kita live, entah ada yang ngiringin, kalau bisa memungkinkan full band gitu ya. Jadi real time. Yuk kita nyanyi dari terbit matahari. Sebentar Kak. Ayo udah siap belum? Interaktifnya dapat. Oh kakak ini, Dedek Jennifer, coba yuk berdiri dulu yuk. Gitu ya. Karena kalau kita misalnya putar sesuatu Kak, akan running terus, susah diberhentiinnya. Interaktifnya nggak dapat. Tapi bisa diakalin juga. Jadi misalnya kita share video, kita public speaking jalan. Yo dari terbit matahari, coba bikin matahari. Lompat. Agak delay memang, tapi biarkan lagu itu jalan. Begitu ada jeda, kita tetap ngomong, lompat, angkat tangan, hebat. Udah selesai baru, wow keren. Gitu. Jadi kayak public speakingnya cuma ngisi-ngisi yang kosong, jeda dari intro, tengah-tengah, atau ending. Tapi kalau live, Kak, itu jauh lebih enak. Dan kalau bisa ada yang ngiringin ya. Jadi kayak kita bisa berhentiin dulu musiknya. Sebentar Kak, lanjut nih. Gitu bisa lebih enak. Karena kalau kita putar musik, ya kita nggak bisa berhenti di tengah-tengah. Jadi memang harus benar-benar kitanya all out dan public speaking main di dalamnya. Yuk lompat, semua turun, dan seterusnya. Gitu Kak. Ya, nah ini ada juga dari Kak Ria. Kak Medi, video filter bisa ditambah seperti bendera kecil yang di pipi diambil dari mana? Oh, yang tadi nih Kak, 17 Agustus. Ya. Kak, kalau video filter kita bisa bikin template, bisa custom, kita bisa bikin sendiri. Setahu saya, saya kemarin baru lihat-lihat fitur-fitur Zoom yang bisa di-upgrade. Saya lagi baru pelajari juga sih Kak. Jadi ada nanti saya akan coba kirim tutorialnya. Saya masih terus belajar bagian itu. Jadi kita bisa pilih video filter, kita bisa tambahin tuh nama kita, logo. Jadi dia kayak pola itunya PNG, kayak gitu-gitu. Tapi bisa template, custom punya kita. Caranya nanti saya akan kirim ke Kak Eni ya, linknya ya Kak ya. Siap, terima kasih banyak. Tadi saya tambah lagi Kak Via, kalau untuk bendera-bendera saya tambahin snap kamera Kak. Lensesnya saya ketik Indonesia, muncul banyak banget. Nasionalis, bendera-bendera dia. Ada ya, mungkin coba saya share ya. Iya, boleh tuh Kak. Saya share biar kelihatan. Ini yang snap kamera Indonesia ya Kak. Banyak banget nih. Jadi kita bisa apa namanya? Jadi pipinya Indonesia. Relate banget pas mau 17-an kan. Iya. Nyambung nih Kak. Tadi saya pakai yang ini. Ini pipinya Indonesia. Ada masker juga. Dan seterusnya. Bisa dipakai-pakai. Wah, ada yang nanya lagi. Ya, gimana? Ini dari Tante dulu. Kenapa pada saat menjadi MC dan semua anak mulai nyanyi, kalau kita mau bicara di tengah-tengah, seringkali suara saya tiba-tiba jadi kecil. Apa memang begitu? Iya Kak, ketutup sama yang di-share, baik sound ataupun video. Jadi ketutup suaranya. Jadi paling kita cuman gimmick-gimmick, semangat, lompat, gitu ya. Waktu kita share video volume di videonya jangan full 100% Kak. 20% kurang lebih. Gitu ya, make sure suara kita juga keras, jadi suara kita yang mendominasi dari apa yang kita share. Dan kadang sinyal juga berpengaruh ya Kak, kalau sinyal tiba-tiba lagi down, suka lambat. Jadi make sure sinyal kita bagus, lalu apa yang kita share volumenya kecil saja. Iya, terima kasih. Nah, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya langsung, bisa raise hand. Boleh, silakan sebelum kita praktek Kakak. Monggo. Oh, ini ada yang private message aku dari Kak Tiffany. Kak mau tanya bagaimana cara download
download app Snap Camera di laptop itu bisa muncul di Zoom. Oke, thank you pertanyaannya. Nah, kakak kalau untuk di Snap Camera itu sebenarnya cara downloadnya tuh sudah ada di ini dia saya share ya kak, sudah ada di Snap Kameranya. Jadi dia memang harus ada standar speknya kak. Ini dia. Jadi kalau OS-nya tuh Windows 10 64 bit, kalau Apple gitu ya, Mac gitu macOS 10.11 plus. Kalau hardware yang lainnya tuh i3 dan seterusnya nih. Ada minimal 4 GB RAM dan seterusnya kak. Ini udah ada standarnya semua di sini. Setelah semua di-download, nanti kalau download kakak klik di sini. Jangan lupa untuk restart. Begitu di restart, pastikan buka Snap Camera dulu, baru Zoom. Nanti setelah di-download, kakak akan ada pilihan di sebelah kanan dari stop video, akan ada pilihan Snap Camera. Saya coba screenshot dan saya share ya buat kakak biar kelihatan. Jadi nanti butuh tutorial memang kak, ada tutorial videonya, nanti saya juga akan coba kirim ke Kak Eni ya setelah ini ya. Terima kasih banyak. Ini tadi Kak Indri kayaknya raise hand. Apakah jadi tanya Kak Indri? Iya, halo Kak Medi. Ya kak, ini saya sambil nunjukin yang Snap Camera ya kak, yang tadi. Nanti munculnya kayak gini nih kak. Pilihan di sebelah kanan stop video, sebentar kak, saya coba tunjukin ini dulu. Di sini dia ya kak, sebelah kanan stop video. Nanti setelah di-download akan muncul pilihan Snap Camera di sini. Jadi sambil kakak ngajar, tinggal kakak pilih Snap Camera atau kembali ke kamera dari yang kakak punya sesuai laptop masing-masing. Semoga menjawab. Lanjut kak, silakan. Kak Indri. Iya, Kak Medi, saya mau bertanya. Kebetulan saya juga baru gabung ya, nggak mengikuti dari awal. Pertama, bagaimana caranya sebagai seorang MC itu bisa mengalir ya saat membawakan Zoom, misalnya kayak Kak Medi tadi, sambil menyapa tiba-tiba share screen, terus tiba-tiba muncul suara dan lain sebagainya, itu kayaknya keren deh. Saling cepat sampai kadang kan kalau saya jadi MC kadang bingung baru mau share screen udah diam, anak-anak udah pada tunggu. Nah, terus kedua, saya mau nanya, kemarin saya coba mempresentasikan buat jadi MC itu pakai PowerPoint Kak, pakai PPT buat supaya suaranya bisa langsung keluar ya, karena kan kalau kita mau share video, kita harus share screen, share PowerPoint, kayaknya agak susah deh. Nah, apakah itu bisa atau tidak pakai PPT? Atau kita harus save-nya pakai PowerPoint yang dalam bentuk show gitu, Kak? Atau memang nggak bisa kalau saat kita share waktu Zoom supaya suaranya keluar? Itu gimana ya, Kak, caranya? Terima kasih. Thank you Kak Henry. Saya jawab yang pertama dulu ya Kak. Bagaimana supaya mengalir? Kak, saya bisa mengalir sekarang itu karena prosesnya 1,5 tahun Kak. Tapi saya nggak ikut training kayak gini pada waktu itu. Jadi kakak sangat beruntung. Jadi sekarang udah jadi tahu Kak. Nah caranya adalah kakak harus banyak prepare. Jadi misalnya nih ya Kak, saya akan tunjukin misalnya saya mau menggunakan Snap Camera. Ini yang saya siapkan ketika di screen laptop. Sebentar, saya coba. Jadi semua yang mau diklik itu udah di standby kan Kak, udah disiapin. Kalau di Snap Camera itu, lenses kita itu bisa jadi favorit. Lalu kemudian si backsound-nya saya udah buka. Coba saya share ya. Biar kakak bisa kebayang. Nah ini dia Kak. Saya udah buka si sound-nya di sini. Sound-nya udah standby nih. Kalau kakak dengerin, coba saya nyalain videonya. Ini sound udah standby nih. Saya tinggal klik. Lalu Snap Camera udah standby juga di sini. Jadi begitu bagian saya ngajar misalnya ya. Bentar, saya mute dulu ya Kak. Maaf saya mute tadi ada suara-suara. Nah kakak begitu saya ngajar, saya tinggal klik. Jadi misalnya adik-adik, saya mau ngajarin anak-anak nih, saya ganti Snap Camera ya.
Saya tinggal klik piring kosong misalnya, adik-adik, wah anak itu dia memboroskan hartanya lalu dia lapar. Udah begitu, itu saya tinggal klik ini. Berubah Kak. Wah bayangkan kalau itu ada burger, dia pasti lapar. Klik lagi. Atau mungkin KFC. Sambil ngajar nih kan, ada yang kurang nih. Langsung tinggal klik ini nih Son. Adik-adik hari ini orang itu lapar dan seterusnya. Terus kita mau ganti sound lagi yang lebih tegang karena ceritanya tegang. Tinggal double klik ini Kak. Begitu double klik, dia otomatis akan ganti soundnya. Sambil kita ngajar lagi. Snap kamera kita ganti-ganti lagi. Ya, kita ganti ini misalnya jadi apa nih? Anime. Wah, adik-adik, akhirnya anak itu menghabiskan seluruh uangnya. Lalu dia berpikir, apakah bapaknya akan menerima dia? Kita lihat apa yang terjadi dengan bapaknya. Bapaknya nih. Aku sedang menunggu anakku pulang. Jadi bapak ceritanya. Wah adik-adik, anak itu dia lebih mendengarkan suara dari si jahat. Langsung snap kamera kita mainin. Si jahat selalu goda dia, udah habisin uangnya dan seterusnya. Backsound tetap jalan nih Kak. Terus kita mau ganti backsound yang lebih mengharukan misalnya. Udah mau altar call atau refleksi. Kita tinggal ganti lagu Jesus Loves Me, udah standby, tinggal double klik. Aku tinggal setting aja gitu. Ini standby, snap kameranya udah standby juga. Kita tinggal klik-klik. Lalu kita tinggal ganti jadi diri saya sendiri lagi misalnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus pakai Jesus nih di sini kan ada snap kamera, ada Jesusnya juga Kak. Jadi snap kamera ini rohani juga ya, puji Tuhan ya. Ada Jesus sambil kita ngomong. Nah, kalau untuk virtual background ada satu lagi Kak yang saya suka standby, virtual background di sini nih. Jadi begitu kita ngajar, virtual background juga bisa ganti-ganti. Bagaimana biar smooth latihan jam terbang Kak? Terus coba, semakin Kakak Indri coba dan kakak-kakak lainnya coba, pasti akan bisa. Apakah saya langsung bisa smooth? Enggak Kak, masih suka miss juga. Tadi aja masih kecil suara mic-nya. Artinya ini terus proses belajar, apalagi online ya. Tapi bukan berarti kita menyerah. Salah itu nggak apa-apa Kak. Justru kita tahu benernya ketika kita, oh salah dibagi ini, next time saya akan perbaiki lebih baik lagi gitu Kak. Dan persiapan semua ini harus ngulik. Tujuannya satu, ingin kasih yang terbaik buat anak. Gitu Kak. Jadi semangat Kak Indri, terus persiapan dengan ngulik. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, soal PowerPoint. Saya juga suka akalin gitu Kak, biar gampang pakai PowerPoint. Jadi semua tinggal klik, background efek sudah ada di situ. Itu juga oke kok Kak, no problem itu. Bisa banget digunakan. Banyak Baik, latihan Kak Indri. Thank you Sama-sama Kak. Kak. Nah, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya Kak Medi ya. Siap, Nah, sebelum kita bikin praktek. pepet ya. Ini dari Karina yang pertama. Kak Medi, apakah melalui HP bisa kita gabung dengan Snapchat juga? Oke, pertanyaan baik. Kak, dari HP kita bisa menggunakan, yang pertama ada namanya Snapchat. Snapchat sama persis penggunaannya dengan snap kamera. Cuman masalahnya dari HP itu nggak bisa digunakan gimmick-gimmicknya berubah. Tapi diakalinnya direkam dulu Kak. Jadi kakak bisa rekam pakai Snapchat atau Banuba. Ada Banuba juga, itu semacam snap kamera. Atau Kak, filter di Instagram. Di Instastory itu ada banyak filter yang kakak bisa jadi mulutnya lebar, kepalanya gede, matanya gede. Kakak rekam, kakak save, kakak bikin di presentasi jadi PowerPoint dan itu bisa dipresentasikan. Jadi kakak bisa nge-MC dengan diri kakak sendiri. Jadi misalnya kayak adik-adik hari ini, loh siapa kamu? Padahal udah direkam dulu tuh, TikTok sama diri sendiri. Itu bisa juga. Baik di PowerPoint atau kakak sudah record dulu dan tinggal slideshow. Itu bisa banget dikembangkan. Bisa kok Kak pakai HP. Cuman memang nggak semaksimal kalau menggunakan laptop. HP-HP tertentu saja yang bisa share screen sama menggunakan virtual background. Jadi bisa banget di-explore. Saya kalau rekam juga pakai HP Kak, lalu saya edit di laptop gitu. Sangat bisa dimaksimalkan. Jadi kreativitas tuh bukan soal kita punya apa, tapi seberapa kita mau effort buat anak-anak. Nah, ini selanjutnya dari Kak Medi, kalau untuk anak TKA, pada waktu menyanyi lebih baik pakai PowerPoint teks lagunya atau lebih baik tidak usah? Untuk anak TK ini. Ya, gimana Kak untuk anak TK?
Pada waktu Lebih menyanyi baik lebih pakai PowerPoint untuk teks lagunya atau mending nggak usah pakai PowerPoint? kalau anak TK yang belum pada bisa baca lancar nggak perlu, nggak apa-apa, Kak, nggak usah. Perbanyak simbol atau gerakan, Kak. Jadi misalnya kalau kayak matahari kasih gimmick topi matahari gitu-gitu, day and night, matahari, bulan, bisa pakai simbol-simbol aja, Kak. Kalau baca belum terlalu ya, anak-anak kecil tuh toddler dan TK. Kalau kelas besar mungkin iya. Jadi saya Oh, usul banyakin simbol, Kak, itu dia. sama gerakan. Kak, saya mau tambahin Kak Via boleh ya? Boleh banget. Nah, kakak-kakak ada satu gimmick nih, ini gimmick yang bisa kakak gunakan waktu kakak nge-MC. Contoh ya, saya share dulu Kak, buat kakak. Ini ada namanya Voxal Kak. Ini suara saya masih normal ya. Saya share screen dulu. Kakak bisa download. Ini tuh semacam browser gitu ya. Dan kelihatan Kak? Ini bisa buat Windows, bisa juga buat Apple. Apapun ada. Kakak tinggal ngulik, nanti saya akan kirim juga linknya. Kakak, ini namanya voice changer, di mana kita waktu mimpin acara, kita suaranya bisa berubah. Real time ya, langsung. Misalnya saya pilih ini big guy. Lalu saya setting audionya jadi yang Vox. Hai kakak-kakak semuanya. Apakah sebentar saya matiin dulu ini. Hai kakak-kakak semuanya. Terus saya coba ganti jadi ini ya, ini. Voxal. Hai kakak-kakak, apa kabar semuanya? Apakah suaranya berubah, Kak? Ada perubahan sedikit ya? Ada banyak perubahannya. Tapi suaranya kecil, Kak. Tinggal suaranya kecil, Kak. Iya, ini memang saya harus upgrade dulu, Kak. Ya ternyata harus minta di-upgrade karena saya pakai yang free. Jadi kakak-kakak tinggal bisa juga menggunakan ini untuk jadi gimmick MC. Hai adik-adik, selamat pagi. Jadi kakak bayangkan suara kakak berubah, muka kakak berubah. Di misalnya contoh snap kamera saya jadi anak kecil ya. Atau jadi puppet atau jadi apapun itu akan mendukung suasana ketika kita mengajar. Misalnya saya jadi anak bayi seperti ini Kak, meskipun agak nggak cocok, tapi kita coba lah ya. Jadi bayi gini terus, halo teman-teman semuanya, senang sekali hari ini kita mau acara ibadah hari ini. Semangat ya, coba semuanya tepuk tangan. Yeay! Itu akan menambah suasana juga. Itu Voxal namanya ya Kak, nanti linknya saya akan coba kirim. Atau kalau di Windows. Kalau di Windows itu kakak namanya Clownfish, itu bisa ngerubah suara kita real time. Langsung pada saat itu juga. Itu wah keren banget ya. Mungkin teman-teman ya, sebentar, ada satu alat lagi, nanti saya juga akan kirim ke Kak Eni. Jadi dia namanya voice changer pengubah 7 suara. Dia kotak hitam gitu, tinggal colok pakai jack di laptop, kita tinggal pencet-pencet, suara kita akan berubah. Jadi robot, jadi suara alien dan seterusnya. Itu mendukung buat kita nge-MC juga. Punya saya udah kasih orang, jadi mohon maaf saya belum bisa praktekkan. Tapi kakak bisa coba. Linknya nanti saya akan kirim. Itu jauh lebih simpel. Terima kasih banyak Kak Medi. Mungkin yang belum absen ini boleh absen dulu. Ada linknya ada di chat. Dan Kak Medi mungkin bisa lanjutin ke latihan gitu. Siap, kita akan praktek Kak. Waktu saya tinggal mepet. Jadi saya butuh 3-4 kakak yang oke banget akan dapat hadiah. Saya kasih waktu 2 menit. Kakak boleh prepare semua perlengkapan kakak-kakak. Opening aja Kak, terserah kakak mau pilih yang tadi ya, mau jadi MC Ulta Anak, pimpin games, storytelling, atau apa aja yang kakak ingin sampaikan siang hari ini. So, silakan 1 menit kakak mau sambil persiapan. Kita break sebentar, setelah 1 menit kita praktek ya Kak. Saya sudah vaksin. Yang ke ini vaksin bukan di sini. Saya dari cuman pas waktu kedua saya tadi ada yang nanya atau oke kakak kita lanjut ya. Kakak boleh sambil persiapan, nanti yang akan coba praktek nanti akan dapat hadiah. Jadi kakak masukin tuh leluconnya, humornya, gimmick-gimmick, ekspresi, semangat, semua
sampaikan di sini kakak. Oke, 1 menit silakan prepare bahan-bahannya. Sampai ketemu 1 menit lagi saya putar. Oke, kakak. Sambil saya mempersilahkan kakak untuk perform gitu ya, saya keinget satu lagi, selama kalau kita nge-MC kakak kita bisa tambahin sound effect Kak. Jadi biar menambah suasana. Contohnya seperti ini, saya coba akan share. Jadi waktu kita misalnya memimpin acara gitu ya Kak, ada namanya sound effect yang real time juga. Jadi bentuknya seperti ini. Terlihat ya Kak. Jadi misalnya kalau kita jangan lupa dicentang share soundnya, lalu volumenya jangan terlalu kencang. Oke adik-adik, hari ini akan tampil adalah efeknya muncul gitu. Kalau pemenangnya adalah
Yeay, tepuk tangan. Efek-efek suara ini menambah suasana juga. Ada magic dan seterusnya. Ini kakak bisa download, ini saya download gratis. Kalau di Windows juga harusnya ada yang gratis. Tinggal cari aja sound effect. Tinggal diulik Kak. Nanti semua link saya akan kasih ke Kak Eni ya. Oke, siapa yang mencoba? Tinggal 10 menit nih. Semoga karena opening jadi nggak terlalu lama dan kita bisa dapat pemenang banyak. Mari Kak, silakan yang mau coba boleh raise hand. Dengan semua kreativitas yang kakak coba, kita akan belajar bersama-sama. Saya pun akan belajar dari kakak-kakak semuanya. Ada yang mau coba? Kak David, Kak Pur. Kak Rita tuh. Siapa? Kak Rita. Kak Rita. Mana Kak Rita? Boleh di... Clarita udah raise hand. Clarita, aku ini ya, add spotlight, sudah. Dari spotlight, Kak. Sudah ya. Kak Clarita, anggap kita semua anak-anak, jadi nggak usah pembukaan yang lain, anggap kita semua anak-anak ya. Boleh dijadikan di co-host. Oh, boleh dong. Biar bisa Silakan. share. Boleh kakak co-host, silakan biar kita praktek. Wah, mantap nih mic-nya nih. Tapi ini kayak ada ini nggak feedback suaranya. Saya Aman, Kak? dengar suara saya kayak feedback. Kayak bergema ya. Bergema gitu. Tes. Kalau kami dicoba di mute. Tes. Ya, enggak. Ini lagi ya feedback. Gimana Kak Yosla? Suara saya masih feedback. Udah nggak Feedback bagus. Lebih baik. Oke. Kita coba ya. Om Tante dan kakak-kakak semua nih saya masih latihan juga sebenarnya pakai puppet. Oke, sebentar. Saya gugup. Semangat Kak. Seperti kami juga. Oke. Suaranya sudah terdengar? Sudah. Para 17-an. Ya, biar meriah. Halo semuanya! Wow! Teman-teman, tahu nggak? 2 hari lagi 17-an loh. Kita akan merayakan Hari Kemerdekaan. Yeay! Cika senang banget loh. Lihat nih, makanya ibadah sekolah minggu Cika pakai baju adat Jawa. Yippee! Cika cantik kan? Loh. Kenapa Cika? Nih rambutku kejepit. Wah, rambut Cika kenapa? Kejepit, tolong. Wah, aduh. Nih, Kak Clarita perbaiki ya. Oke, sudah cantik. Thank you, Kak. Rasanya lega. Nah, Cika senang banget nih, Kak. Wah, kenapa nih Cika senang nih? Wah, ada apa nih ya di muka Kak Clarita ya? Ada jepitan ya? Bukan jepitan, itu stiker, Kak. Oh, stiker. Oke. Nah, adik-adik, betul sekali ya. Tadi Cika udah heboh banget nih. Ada musik, ada apa tadi apa? Jepitan ya? Bukan. Kakak nih, stiker. Oh, stiker ya. Ada stiker yang dipakai oleh filter. Ada bendera merah putih. Betul sekali. Nah, adik-adik, 2 hari lagi kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, di hari Minggu ini, di Wadah Sekolah Minggu ini, kita juga akan mendengarkan cerita tentang kemerdekaan yang akan dibawakan oleh Kak Medi. Wah, apa tuh? Ya, ada cerita tentang kemerdekaan, bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Wah, pasti seru, tentu saja. Nah, sekarang kita harus siapkan hati kita.
karena kita akan siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Kita mau memuji kita mau memuji, kita mau menyanyi, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik harus dengan semangat karena kita akan mendengarkan cerita tentang kemerdekaan. Siapa di sini yang semangat? Coba kita lihat nih adik-adik. Bisa kasih stikernya? Coba. Mana nih yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Jika senang loh, sekali. Iya, mana nih yang lain nih? Wah, mantap. Sudah banyak yang kasih stiker. Sudah siap. Nah, sekarang kita akan masuk ibadah sekolah minggu kita. Oke. Wow, keren banget ya kakak ketika semua senjata dilakukan, snap kamera, lalu sempat Kak Clarita ganti background juga tuh di terakhir, lalu virtual background, snap kamera, background, plus main ventriloquist juga tuh ya, keren banget Kak, mantap, begitu semua dimaksimalin akan jadi spiritnya kerasa ya buat kita ya kakak-kakak ya, apalagi anak-anak, mantap Kak, 2 lagi. Wah, ini Kak Eni bingung nih siapa yang memilih siapa yang menang. Mari kakak-kakak kita sama-sama belajar, saya pun belajar dari kakak-kakak. Jadi sekali lagi, saya tidak lebih hebat, kita belajar bersama-sama untuk anak-anak kita. Ada Kak Dewi ya? Kak Dewi, wow Kak Dewi, mantap. Silakan Kak Dewi, boleh langsung ajar ya Kak, anggap kita anak-anak. Sorry, kepencet Kak. Oh kepencet, angkat tangannya kepencet. It's okay. Mari, 2 lagi. Adakah yang mau coba? Setelah ini Kak, terus latihan di rumah ya. Itu akan menolong kita latihan waktu kita ngajar anak-anak. Akan jauh lebih maksimal apa yang kita lakukan buat mereka. Mari 2 lagi. Aku deh. Silakan. Mulai ya. Mulai Kak Li, silakan. Saya spotlight sebentar. Ya Kak, hajar. Yo, selamat Hari Merdeka adik-adik. Tadi pagi pasti udah sarapan kan? Gak apa-apa, sekarang kita mau lomba bikin papan bebas. Mana topi kokinya? Bisa dipakai nggak topi kokinya? Nih, Merdeka ya. Kita mau main games hari ini. Games apa sih? Yuk kita mau bikin roti sandwich hias sendiri. Bahan-bahannya udah kan? Yang kemarin Kalisan kasih tahu loh, roti, meses, boleh warna-warni, boleh coklat, boleh apa aja. Adik-adik harus semangat ya, jangan lupa dipakai topi kokinya. Oh iya, apalagi nih yang mesti kita pakai? Itu apron. Aduh, Tante Lisan kok bisa lupa ya. Adik-adik jangan lupa memakai apron biar nggak kena kotor ya. Kita akan lomba membuat sandwich sendiri, menghias sendiri dengan semangat. Nanti hiasannya yang paling keren, nanti Kalisan nilai dan dapat hadiah. Jangan lupa, yuk kita mau mulai ya. Kasih waktu berapa menit nih? 10 menit saja. Yuk, sambil adik-adik mulai menghias, Kalisan akan menyetel sebuah lagu. Mulai! Terima kasih. Mantap Kak, keren banget. Total banget ya Kak. Filter, lalu menggunakan juga bendera yang ada di sekitar kakak. Keren banget kreativitasnya. Jadi ternyata nggak cuman filter-filter, tapi kita bisa menggunakan ada yang di sekitar kita juga, kreativitas di sekitar kita juga. Banyak sekali yang kita bisa explore di sekitar kita. Thank you Kak Lisan. Nanti saya juga akan kirim materinya ya Kak. Jadi tenang aja, semua akan dapat materi dan link-linknya. 2 menit lagi nih Kak, 1 lagi kalau gitu ya Kak. Mari siapa yang mau coba? Silakan. Kak, ternyata susah ya Kak, kalau kita belum biasa. Tadi saya udah mau coba-coba, tapi saya jadi nggak berani. Mau coba pakai snap kamera, mau Kak coba Jo, pakai itu ngomong balik lagi, nggak bisa. harus coba Kak, harus coba. Jadi kadang kalau kita nggak coba, kita nggak tahu, oh di bagian mana yang kita harus perbaiki. Mau coba Kak Jo? Ini, aduh, nanti saya udah coba, tapi kayaknya mau balikinnya susah. Nggak apa-apa Kak Jo, ini ajang belajar bersama, bukan anak-anak, jadi Semuanya 17 Agustus ini bebas kan Kak temanya? bebas, bebas apa aja. Mari Kak Jo, silakan. Jangan takut salah.
Saya nggak jadi pakai snap kamera deh. Dari tadi nyoba nggak bisa. Nanti cobain abis ini ya Kak ya. Ya. Silakan Kak. Selamat pagi, Bu. Hei, Bu, kenapa? Kenapa kamu seperti itu? Hari ini kan hari sukacita, hari Minggu loh. Kita mau memuji Tuhan. Tuh, malu sama adik-adik tuh. Lihat, adik-adik semuanya tuh. Oh, adik-adik semangat. Bu juga harus semangat. Iya, gigiku sakit. Oh, gigi sakit bukan alasan ya adik-adik ya. Kita bisa kalau biar giginya tidak sakit, kita mesti rajin sikat gigi. Nah, semua adik-adik sudah sikat gigi, udah pada mandi kan? Udah siap? Wow, udah pada wangi semuanya. Ayo kita sama-sama. Apa itu? Apa yang nyala? Wow, lampu. Kenapa lampu merahnya nyala? Kenapa ada lampu merah di sini, Cicue? Oh iya, Bu. Cicue lupa. Hari ini kita mau belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas. Kenapa sekolah minggu belajar rambu-rambu lalu lintas? Iya, biar adik-adik kalau ikut papa mama tahu kenapa tiba-tiba mama stop mobilnya kalau di perempatan jalan. Ternyata lampu merah harus stop. Kalau warnanya kuning seperti kamu tuh, Bu. Nah, itu namanya hati-hati. Nah, kalau hijau seperti kamu tuh, Kodok. Boleh jalan terus. Nah, adik-adik sama seperti hari ini. Kita mau belajar mengenai 10 perintah Allah yang Tuhan berikan pada bangsa Israel. Supaya bangsa Israel tahu apa yang sudah Tuhan atur untuk kebaikan mereka. Dan juga 10 perintah Allah itu harus Bu juga taati ya, Bu ya. Baik. Dah. Terima kasih Kak Jo. Tepuk tangan teman-teman buat Kak Jo. Kak Jo, catatan dari saya, kalau next mau main boneka, virtual background-nya dimatiin aja, Kak. Dimatiin aja virtual background-nya. Atau jadi, Kakak, iya karena tadi bayang-bayangnya nutupin beberapa boneka. Atau tambahin lighting yang lebih terang biar bonekanya nggak hilang-hilang. Itu aja, Kak. Ya, Selebihnya makasih, keren Kak. banget. Thank you, Kak Jo. Oke, Kakak, kita sudah waktunya habis lewat 2 menit. Thank you so much. Berharap ini menginspirasi. Pesan saya banyak latihan. Nggak ada yang nggak bisa, yang ada adalah nggak mau, Kakak. So, siapkan semua dari dalam hati kita. Karena apa yang disiapkan dengan hati, itu akan nyampe ke hati anak-anak. Semangat berlatih terus jadi MC yang kreatif di dunia virtual. Tuhan memberkati.